Sambil minum aqua Di ya, Bali Pak, ya, makan di airnya. Depot Harum. Wah, ada yang lagi di jalan juga ya. Luar biasa ini menyempatkan untuk hadir. Bela-belain loh ini nggak long weekend untuk wisuda. Waduh. Masya Allah, siap Apa emang Pak. nggak ada kegiatan kali, Pak? Enggak, ada masalah. Oh, ada. Tapi demi Aqua AS Wih. Academy ini loh. Terbaik kayaknya beliau ini. Pak Ada. Daniel. Seragamnya sudah nyampe, Pak Daniel. Durung teko. Dulu teko. Saya seragamnya kompetitor ini, Pak. Oke, waduh, udah Bu Aprilia ya, Bu Aprilia yang nanti akan sharing sama kita ya, sudah hadir dari awal loh beliau sudah datang nih. Iya, Selamat betul, bergabung ya, Bu Pak. Lia. Bu Lia, mic-nya udah nyala. Red Mart ya, Masya Allah. Salah satu inspirasinya Ibu Bapak AHS semua nih. Kalau Mbak Lia nih dekat dari tempat aku. Oh, di Jakarta Di juga Jakarta ya? kan sama-sama. Tanggaan kita ya Mbak Zahra. Iya. Pesannya terbaik, mentoringnya dekat gitu ya, langsung ke Bu Zahra mentoringnya. Makanya nyampe banget di mentoring kita. Horas Amang, Kepala Simanjuntak, Horas. Horas, Pak. Horas. Wih, di mana tuh? Nggak kedengaran suara ya? HS Teddy. Amang. Oke. Bapak Teddy, selamat bergabung. Coach Roni juga nih udah bergabung. Coach Roni, halo Coach Roni. Wah iya betul. Mas Andi, suara saya jelas nggak? Jelas Coach. Dengan topi khasnya ya. Iya nih Coach Roni. Topi ya nih, rambut berantakan. Khasnya iya dari kita beda. Topi kebangsaan itu. Topi kebangsaan ya. Topi kebangsaan. Punten Mbak Zahra izin pakai topi ya saya. Ini rambut berantakan kalau nggak pakai. Nggak apa-apa Pak, ciri khas. Duh, saya kayak ngeliat wajah nggak asing nih tahun lalu nih, Mbak Lia kayaknya nih. Ya. Wah. Mantan iya, coachnya Coach Roni juga ya. Apa namanya waktu itu isi yang pemateri ya dulu ya Coach ya? Iya, WA grup. Coach Lutfi. Ya, coachnya berdua dulu ke kampus sama Coach Lutfi dan Coach Roni. Oh, ini Mbak Lili ya suaranya. Mana orangnya? Iya. Saya Pak, saya di sini. Di mana sih? Gini ya rasanya. Selamat malam Pak. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ini dengan Ibu. Junedi Pak, Junedi. Wah, Pak Junedi. Pak Junaidi. Ini HP-nya HP istri saya. Mantap. Padahal Bapak baru tadi keluar kelas loh, habis coaching. Sekarang udah gabung lagi Pak Junaidi. Mantap, Masya Allah. Selamat Pak. Iya Pak. Sudah ada Coach Ruli. Selamat bergabung Coach Ruli. Ada Mr. Hans juga sudah ada. Pak Asep. Wah, selamat bergabung Mister. Insyaallah. Siap. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Ini Salim. Salim. Begini rasanya silaturahim, Bang Andi. Iya nih. Lewat virtual. Kita mulai aja kali ya. Oke. Siap Coach. Wih, Coach nih. Saya dipanggil Coach loh. Amin. Makasih, Pak. Amin. Sudah. Kayaknya tahun depan nih Bang Andi. Bisa. Yes. Jadi atur. Amin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di acara graduation AHS Academy Batch 1. Oke. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua di acara ini dan semoga agenda kita yang melalui virtual ini tidak meluntuhkan semangat kita dalam mengikuti agenda ini, tetap semangat di long weekend ini dan tampaknya memang yang hadir semua ini insya Allah orang-orang yang akan
sukses nanti ya di kemudian harinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita memulai agenda pertama, saya sebelumnya akan menyebutkan dulu, saya akan menginformasikan dulu apa aja sih rundown kita pada hari ini gitu ya. Yang pertama ada pembukaan ya tentunya oleh saya dan Miss Mar'a, partner saya. Terus yang kedua ada sambutan pertama oleh Bu Zara, sambutan kedua oleh Pak Asep, dan ada sedikit materi konklusi dari Coach Roni, coach kita, coach kebanggaan kita, dan ada sharing success story dari AHS Redmart, dan kebetulan beliau sudah bergabung hadir di tengah-tengah kita dari awal. Semangat sekali ya. Selanjutnya pengumuman peserta-peserta terbaik nih. Wah, ini pasti yang akan ditunggu-tunggu banget nih sama Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu ada salah satu di antara yang menjadi peserta terbaik ini. Dan terakhir ada video dan testimoni dari peserta-peserta AHS yang mengikuti AHS Academy pada batch pertama ini. Oke. Miss Mar'a? Siap, Bang Andi. Boleh kita mulai untuk agenda pertama ya? Oke, siap Bang Andi. Siap. Apa dulu nih, Miss Mar'a nih? Yang pastinya kita doa dulu nih Bang Andi sebelum mulai ya. Siap. Silakan dipimpin Miss Mar'a. Silakan dipimpin Bang Andi. Wah, siapa nih? Kayaknya lebih baik laki-laki nih Bang Andi. Oke, gitu ya. Siap. Untuk berjalannya acara ini, kita tentunya akan berharap bahwa acara ini akan sukses ke depannya ya. Tapi tidak berhenti di AHS di batch pertama aja gitu. Ada batch-batch selanjutnya dan bisa menghasilkan pengusaha-pengusaha melalui AHS gitu, pengusaha-pengusaha terbaik yang nantinya akan melanjutkan kesuksesan Bapak Ibu semuanya. Oke. Sebelum kita mulai agenda ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan kepada Ibu Sahra selaku Business Development Manager Danone untuk memberikan sambutan pertama kepada Bapak Ibu semua. Kepada Bu Zahra, saya persilahkan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu semua. Dari Umar Usman, dari AHS, ada juga dari tim di regional, baik dari TIV sendiri, maupun dari, saya lihat ada orang distributor juga nih. Pertama-tama saya apresiasi banget sama kehadirannya hari ini, dedikasinya semua untuk datang join di acara Zoom ini, mengingat hari ini tuh kebetulan kan hari kejepit, mungkin ada yang cuti bersama, gitu-gitu segala macam ya. Jadi semua datang, saya agak bingung sih sebenarnya jujur untuk ngasih opening speech di acara graduation ini. Jadi saya di sini sebenarnya dari Aqua sendiri, kebetulan adalah project leader-nya dari AHS Academy nih. Gitu. Jadi total itu akan ada 2 fase. Yang pertama fase ini yang sekarang dengan Umar Usman tuh ada 2 fase gitu kan. Kita sudah sampai di akhir fase pertama nih gitu dari rangkaian 4 minggu. 4 minggu dengan 4 kali training, kemudian 4 kali coaching, itu nggak mudah. Kalau saya lihat komitmen Bapak Ibu semua, saya salut. Nggak cuman komitmen AHS-nya gitu ya, saya juga apresiasi buat semuanya. Karena semua nggak akan kejadian kalau semua nggak kerjasama sih, intinya kayak gitu. Kemudian saya di sini juga mewakili manajemen yang mungkin nggak bisa datang gitu ya untuk menyampaikan pesan gitu. Jadi saya sebagai perwakilan malam ini. Satu, mungkin ini judulnya awalnya tuh kayak ditanyain kan, ini acaranya judulnya apa ya? Apakah closing atau apa ya gitu? Kok kayaknya closing tuh nggak tepat gitu ya? Karena menurut saya ini adalah permulaan gitu ya, permulaan dari
perjalanan kita semua di AHS, terutama Bapak Ibu kan baru join nih di AHS ya, sebagian besar gitu. Permulaan untuk Bapak Ibu menjalani usaha AHS-nya semoga dimulai dengan baik gitu. Jadi take off-nya tuh smooth gitu kalau ibarat yang namanya pesawat gitu kan. Jadi nanti take off-nya smooth, tapi bukan berarti nanti ketika terbang pun kayak nggak ada turbulence gitu ya Bapak Ibu, namanya juga usaha pasti ada tantangannya, cuman disiapkan dengan baik sebelum take off nih ibaratnya kayak gitu ya. Jadi mungkin yang terakhir adalah semoga semua ilmu yang diberikan oleh para coach yang keren-keren, kalau saya lihat keren banget, itu bisa berguna, bermanfaat, dan jangan lupa dipraktekin gitu. Karena kalau lihat rumus kita belajar itu kan sebenarnya 70% itu praktek. Sementara 20%-nya adalah training kelas gitu. Jadi kelas ini tuh cuman 20% ibaratnya, sisanya praktek. Kalau nggak dipraktekin lupa gitu kan. Mungkin dari saya itu aja. Saya senang banget bisa ketemu nih. Kan biasanya kayak harus bisnis trip, apa segala macam. Ini semua dari timur sama dari barat itu ketemu nih kita malam ini. Saya senang banget. Terima kasih sekali lagi. Itu aja kali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sarah atas sambutannya yang luar biasa ya. Jadi Miss Mar'ah, bagus banget ya. Jadi ini tuh ibarat kita mau ini ya, naik pesawat gitu ya, mau terbang gitu. Ya kan sih? Jadi tadi kata Bu Sarah, nggak semuanya tuh, mudah-mudahan ini tuh kayak soft gitu ya, lebih soft. Jadi ada coachnya. Jadi coach itu analoginya sebagai apa ya? Mungkin ya, sebagai pilot mungkin ya. Nah, terus pasil. Kita jadi apa dong ini Miss Mar'ah? Pramugara saja deh saya. Pramugara saya boleh ya? Waduh, boleh. Ganteng kan ya? Waduh, siap Bang Andi, siap. Oke. Ya itu intermezzo aja ya Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya nih ada sambutan kedua oleh salah satu guru saya juga, guru apapun itu, termasuk guru spiritual bagi saya. Beliau adalah Direktur Kampus Bisnis Umar Usman. Beliau adalah Pak Asep Hendriana. Kepada Pak Asep, saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Mr. Andi ya. Dan MC Miss Rara, terima kasih banyak atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Malam hari ini saya cukup berbahagia, senang bisa bertemu, bertatap muka, walaupun melalui dunia maya gitu ya. Karena luar biasa ini ada yang dari Sumatera, kemudian Jawa, Bali, Manado juga ini luar biasa ya. Jadi mohon izin di awal saya ingin menyapa teman-teman semua yang saya hormati dan saya banggakan, prinsipal perwakilan dari Danone, Mbak Zahra, kemudian coach-coach yang luar biasa, Coach Lutfi, Coach Ruli, Coach Reni, Coach Roni, mirip-mirip namanya ini, ya, Coach Wisda juga ya, Coach Wisda ya, buat teman-teman tim manajemen Umar Usman yang prepare acara ini dengan luar biasa, juga teman-teman fasilitator yang juga luar biasa, dan tak kalah penting ya, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang saya cintai, saya banggakan, AHS ya di Sumatera, Jawa, Bali, Manado yang luar biasa ya, yang hari ini ikut program AHS Academy di batch 1 ya. Jadi izinkan pada malam hari ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih banyak yang luar biasa kepada Danone yang telah memberikan kepercayaan pada kami Kampus Bisnis Umar Usman untuk menjalankan program ini ya, sekaligus juga memohon maaf ya, tak ada gading yang tak retak, saya kira tak ada manusia yang sempurna, termasuk dalam konteks perjalanan acara ini pasti banyak kekurangan ya, banyak hal yang mungkin dimaksimalkan, dan insya Allah akan senantiasa kita perbaiki ke depan. Tak kalah lupa juga coach-coach ya yang luar biasa yang support kita dalam program ini, Coach Ruli, Coach Roni, Coach Reni, ya Coach Usda juga sama dengan
Coach Lutfi yang luar biasa ya, membimbing teman-teman semuanya supaya ilmu yang diberikan ini bisa nanti dimanfaatkan ya, dilaksanakan, dan yang pasti ya harus dipraktekkan ya. Jadi kalau nggak praktek ya nggak ngefek ya, jadi harus dipraktekkan ilmunya nanti baru ngefek ya. Nanti juga ada kisah inspirasi, setahu saya nanti di rundown ada Bu Lia kalau nggak salah ya, yang sudah bisa tembus sampai dengan 6.000 galon. Nah mungkin bisa nanti tanya ya, menginspirasi, kisahnya luar biasa. Jadi semangatnya luar biasa, dan saya ingin spirit semangat itu bisa menebar luas pada Bapak Ibu semua, teman-teman AHS. Ya tak lupa teman-teman di Umar Usman juga sama ya, fasilitator, tim manajemen yang luar biasa prepare acara ini dengan sebaik-baiknya ya, luar biasa teman-teman semuanya. Dan kedua, saya berharap mudah-mudahan ilmu yang diberikan selama AHS Academy ini betul-betul bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya ya. Saya doakan semuanya ya, yang hari ini mungkin silver nanti jadi gold levelnya. Amin. Amin. Ya jadi gold ya, tembus omsetnya meningkat omsetnya ya, dengan catatan tadi harus praktek ya. Ilmu itu akan ngefek kalau dia dipraktekkan. Ilmu itu akan punya dampak kalau kemudian dilakukan, diimplementasikan. Namanya bisnis ya praktek. Walaupun nanti berjalannya nanti usaha teman-teman semua, Bapak Ibu semua tadi yang bilang Mbak Zahra bilang bisa turbulence ya. Pasti ada naik turun, pasti banyak challenge, tantangan segala macam ya. Nah, tadi jadi kalau kita fokus solusi, insya Allah teman-teman nanti bisa menyelesaikan setiap masalah yang teman-teman hadapi dalam usaha, dalam bisnis. Termasuk WA group yang sudah kita create juga, saya minta ke teman-teman jangan ditutup dulu, jangan di-close dulu, supaya apa? Silaturahminya tetap jalan. Ya, silaturahmi tetap jalan ya. Kita bisa nanya-nanya juga nanti ya. Kalau di perjalanan mungkin tadi ada masalah atau ada challenge, tantangan yang harus teman-teman hadapi, bingung mau nanya ke siapa, nah insya Allah WhatsApp grupnya masih kita pertahankan. Tujuannya apa? Kita bisa saling silaturahmi. Termasuk kalau kita nanti mau ke daerah, ke Bali, Manado, ya kita bisa datang ke sana, silaturahmi langsung, ya mudah-mudahan pandemi COVID ini segera usai. Nah, jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih banyak untuk semua pihak, semua stakeholder yang bersinergi, berkolaborasi, menyukseskan acara ini. Ya, hari ini saya lihat graduation luar biasa. Ya, kalau closing lucu, penutupan closing ya, graduation keren. Tapi sekali lagi ini bukan akhir, tapi awal. Ya, justru ini bukan akhir tapi awal. Betul apa yang dibilang Mbak Zahra, ini awal mula buat Bapak Ibu semua, take off-nya udah dibekali semua dengan ilmu ya. Bahan bakarnya bukan lagi premium Pertalite, tapi ini Pertamax atau bahkan mungkin Bensol ya. Jadi nanti harusnya ya, harus berdampak nanti. Walaupun kuncinya nanti di praktek biar ngefek. Nah, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak pada semua stakeholder yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama-namanya. Bapak Ibu juga sama, kalau disebutin panjang kali lebar jadi nanti luas. Apalagi udah malam. Apalagi yang waktu Indonesia Tengah itu udah jam berapa sekarang ya kan? Sejam lebih awal seperti itu. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Jika ada kata-kata yang salah, datangi dari diri pribadi saya semuanya. Dan insya Allah semuanya teman-teman sungguh sangat luar biasa, dan saya doakan semoga semuanya tetap bisa sukses dalam AHS-nya ya, dalam penjualan aquanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mr. Hans atas sambutannya. Luar biasa banget Miss Mara ya. Jadi emang ilmu itu tidak akan efek kalau nggak dipraktekin, Miss. Iya betul. Ya, kan? Jadi ketika kita mau take off, bahan bakar nggak lagi bensin, solar, tapi Pertamax ya. Bukan itu, Miss Mara. Aftur kalau pesawat tuh Miss Mara. Oh iya, wah. Saya kelihatan banget nih nggak pernah naik pesawat nih. Mungkin setelah itu Andi. Oke. Selanjutnya ada siapa lagi nih Bang Andi? Ada konklusi ya, materi dari Coach Roni. Tapi sebelum masuk ke Coach Roni nih, pasti ini ada apa ya? Selama kita mengikuti ya 4 minggu ya, ada training selama 4 kali, ada coaching selama 4 kali. Tentunya pasti banyak momen-momen spesial gitu ya, momen-momen yang akan dikenang gitu. Boleh deh Miss Marah dari AHS-nya mungkin, atau dari siapa nih yang bisa ngasih momen apa sih yang tak terlupakan gitu, unforgettable moment. Nah, gitu. Sebelum masuk ke Coach Roni ya, biar nanti akan dilanjutkan lagi oleh Coach Roni gitu ininya. Materinya. Kalau saya dari AHS 2 ya Bang Andi. Ya, kalau dari AHS 2 itu kebetulan kita
sesama orang Aceh banyak yang berkumpul di situ Bang Andi. Dan berasa kayak benar-benar bertemu sama saudara gitu loh. Kayak sampai alhamdulillah sampai udah akrab ya sama Coach Lutfi, sampai kita kadang canda, di situ ada canda, kapan Coach kita kopdar ke Aceh gitu, nikmatin kopi gayo ke Aceh. Dan alhamdulillah Coach Lutfi welcome banget ya, di situ menjadi salah satu momen yang kita nggak segan untuk bertanya lagi ke seperti apa ke depannya begitu Bang Andi. Itu sih Bang Andi yang berkesan ya di AHS 2 mungkin. Kalau Bang Andi gimana nih Bang Andi? Kalau saya pribadi di AHS 1, wah luar biasa banget juga nih. Banyak ilmu-ilmu baru nih yang saya pelajari ya. Betul. Walaupun sebagai fasilitator, tapi saya juga banyak ilmu yang saya pelajari. Ya? Banyak juga ilmu yang saya pelajari, banyak ilmu-ilmu baru yang kita pelajarin. Dan saya rasa Bapak Ibu semua ini sangat beruntung ya. Karena walaupun kita juga sebagai fasilitator pernah ilmu bisnis ada gitu, tapi masing-masing mentor tuh memberikan ilmu yang beda-beda ya Miss Mara ya. Benar. Ilmu yang berbeda-beda dengan kapasitasnya masing-masing, dan saya rasa itu semua pasti ada tujuannya ya. Pasti ada tujuannya, yaitu untuk sama-sama bisa menyukseskan Bapak Ibu semua gitu. Dan tanpa berlama-lama lagi akan dijelaskan nih semua singkat rangkumannya, kesimpulan dari materi kita dari awal sampai akhir gitu kan. Karena kalau kita yang ceritakan, saya bisa sih sebenarnya, asik. Tapi mungkin kita kasih saja. Kita boleh sombong kita. Karena saya pelajarin banget dari awal gitu sampai akhir. Gitu. Saya juga butuh bisnis. Alhamdulillah gitu, coachnya keren-keren banget loh ini. Keren-keren banget. AHS ya Bang Andi ya. Bersyukur banget nih bisa ikut bergabung juga. Kalau kita pribadi sama Coach Lutfi ya. Iya, kita sama nih sama Coach Lutfi. Semoga ada Coach Lutfi sudah bergabung nih. Masya Allah, pakai jas loh. Halo Coach Lutfi. Ada Coach Ruli juga, Coach Roni. Tapi mungkin hari ini akan dijelaskan oleh Coach Roni ya. Coach Roni, betul. Kita kan yang selanjutnya aja mungkin ya, Miss Mara ya. Ada konstruksi materi ya dari yang mudah-mudahan bisa merefresh lagi ya materi kita dari awal sampai akhir gitu kepada Bapak Ibu. Benar. Ya, kepada sudah siap Coach? Oke, siap. Mantap. Coach Roni udah siap dengan topik khasnya nih. Pada Coach Roni kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Andi, Mbak Marah, ini dua-duanya fasil abadi saya juga nih di kampus sebenarnya. Siap Coach. Ya, tapi udah ini ya, udah graduate juga jangan-jangan ya. Masih. Oh Mas ya. Masih berbisnis. Oke, berbisnis pasti dong. Baik, terima kasih sekali lagi buat Mas Andi dan Miss Marah ya. Pak Asep, Direktur Kampus Maruskan, mohon izin untuk review ya teman-teman AHS di seluruh kelompok ini, dan juga Mbak Zahra, Mbak Lili, mohon izin untuk kesempatannya. Terima kasih juga. Jadi buat seluruh teman-teman AHS, apa kabar semuanya? Boleh diaktifkan kalau misalnya saya berinteraksi ya. Nanti kalau kita sudah masuk materi, boleh di-unmute, di mute dulu ini ya mikrofonnya. Oke, silahkan diaktifkan Bapak Ibu. Kita mau nyapa dikit aja dulu, walaupun terbatas nih ya. Saya mau nyapa seluruh AHS kecuali yang AHS kelompok saya. Maksudnya Pak Fitri, AHS Fitri kan udah kenal banget ya. Kemudian ada Ika juga, Mbak Weni juga, ada Bu Dharma Isa juga. Yang satu lagi ini saya sebutin Pak Lamibah. Mungkin yang lain bisa juga ya, boleh kasih responnya. Gimana kabar Bapak Ibu AHS 123 789? Kabar baik. Mudah-mudahan semangat terus ya Bapak Ibu ya. Ini masih betul kata Mbak Zara, tadi kita baru mulai take off nih ya. Baru start mulai bisnis. Ya, mudah-mudahan dengan pembekalan akademi kita pada bulan ini bisa sangat bermanfaat buat Bapak Ibu semua, dan tentu bisa melesatkan omset yang diharapkan dari yang sudah direncanakan ya. Di materi awal kan kita bikin perencanaan tujuan bisnis ya. Ya sekali lagi mudah-mudahan Bapak Ibu, walaupun saya nggak bisa menyapa satu persatu nih, mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa fokus sampai selesai acara ini, dan paling yang nggak juga kalah pentingnya nanti Bapak Ibu juga bisa akan mendapatkan sharing dari alumni program ini juga ya tahun lalu Mbak Lia ya. Jadi mudah-mudahan terus semangat sampai akhir program kita di malam ini. Nah, saya mau izin untuk mereview sedikit Bapak Ibu ya. Jadi materi itu kan
ada berapa? 4 ya. Merencanakan tujuan, kemudian bikin marketing sales, pelayanan prima sampai digital marketing ya, belajar bagaimana WhatsApp marketing dan mungkin juga ada Google-nya. Nah, perlu banget nih kalau dalam pembelajaran pelatihan itu kita perlu mereview ya materi-materi. Mudah-mudahan dengan review ini atau mengulang sedikit kita menjadi lebih tambah ingat, lebih tambah ngelotok, dan harapan kami juga teman-teman Bapak Ibu AHS juga ilmunya nggak lenyap begitu saja. Makanya kita bantu dengan sedikit review paling setengah jam mungkin ya, dan bisa lebih mantap nanti prakteknya ya mudah-mudahan. Oke, langsung aja nih, mudah-mudahan ya, waktunya juga cukup ya pastinya, karena masih ada lagi sesi yang nggak kalah berharga nih menurut saya. Saya juga penasaran pengen ketemu Mbak Lia nih, ya, share-nya gimana nanti. Oke, karena Mbak Lia, saya sering sebut-sebut loh Mbak di grup saya Pak, itu coaching. Nih Mbak, nih Pak Huda nih, Mbak Lia kayak gini nih ya orangnya. Oke, langsung ya, mohon izin ya teman-teman ya. Silakan dari hostnya boleh di-share ininya apa slide-nya. Jadi saya mencoba memformulasikan teman-teman sekalian dari total seluruh materi kita. Kalau misalnya saya hitung tuh ada berapa slide ya. Kalau goal setting itu ada sekitar belasan slide, kemudian marketing and sales itu ada 25, kemudian service excellence itu ada 20-an. Jadi mungkin total bisa sekitar hampir 70 slide ya. Saya coba ekstrak sedemikian rupa pada kesempatan malam ini untuk di-share kepada teman-teman semua. Jadi sekitar bersihnya sekitar 26 halaman ya. Mudah-mudahan ini juga bisa memudahkan teman-teman Bapak Ibu semua untuk lebih cepat belajarnya nanti ya. Walaupun pada akhirnya kalau kurang bisa dilihat lagi ya slide-slide yang lengkapnya sebelumnya seperti apa. Oke, langsung aja. Jadi ini coba kita review sedikit untuk reminder teman-teman sekalian materi tentang HAS Academy selama 1 bulan terakhir kita belajar ini ya. Oke, next. Cek next ya di halaman berikutnya. Nah, saya review lagi Bapak Ibu tentu sudah pernah ingat ya materi ini. Kita mulai dari merancang tujuan bisnis ya. Tentang goal setting, apa sih merancang tujuan bisnis? Tentu kita bisnis itu punya tujuan Bapak Ibu ya, punya mimpi, punya harapan. Kenapa Bapak Ibu semua bergabung di AHS? Kenapa Bapak Ibu memutuskan untuk menjadi pebisnis di AHS? Tentu harus punya tujuan gitu ya. Ibaratnya kalau saya selalu mengibaratkan bisnis itu sebagai lari maraton. Ya, maraton yang panjang, ya kilometernya banyak, kemudian ada garis start, ada garis finish ya. Kemudian kalau kita punya garis start, anggaplah kita belajar memulai bisnis AHS itu dari garis start. Misalnya Bapak Ibu rata-rata mungkin mulai AHS 3 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu itu garis start kita Bapak Ibu ya. Kemudian kita pengen tahu finishnya di mana. Nah itulah tujuan kita. Kenapa kita memulai bisnis AHS. Bayangkan kalau Bapak Ibu tidak punya garis finish gitu kan. Mau lari sampai kapan gitu. Atau mau lari kemana arahnya gitu. Finishnya di mana sih kita nggak tahu nih. Atau berapa lama kita berlari, ini capek banget gitu kan. Nah itu kalau misalnya Bapak tidak punya tujuan, Bapak Ibu punya tujuan, tentu akan merasakan seperti itu, nggak punya garis finishnya, nggak punya apa yang mau dicapai. Oleh karenanya kita belajar pertama kali itu di kelas AHS Academy ini, kita belajar tentang bagaimana kita menentukan tujuan bisnis. Oke, next. Nah ini metode yang bisa Bapak Ibu gunakan, ya metode yang lazim digunakan. Ini bahkan mungkin di perusahaan-perusahaan besar juga menggunakan ini sebenarnya Bapak Ibu ya, SMART ya. SMART, yaitu metode bagaimana kita merancang tujuan bisnis secara efektif ya. S itu spesifik, bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya spesifik juga ya. Itu tentang pertanyaan what, apa yang mau kita tuju, apa yang mau kita capai. Spesifik Bapak Ibu ya, jangan terlalu mengawang-awang. Kemudian M, measurable, terukur. Kita mau mencapai apa? Berapa angka-angka yang mau kita capai? Oke, itu pertanyaannya dipandu dengan pertanyaan how much gitu. Measurable itu artinya terukur. Pertanyaannya how much. Kemudian A, cara mencapainya gimana? Attainable. Bagaimana cara mencapainya? Udah tahu tujuannya, tahu target angkanya berapa, kemudian bagaimana caranya? Selanjutnya realistis. Ya, pertanyaannya why? Mengapa? Kenapa sih Bapak Ibu pakai cara itu? Kenapa nggak pakai cara yang lain? Emang yakin cara itu bisa mencapai tujuan, bisa mencapai angka-angka Bapak Ibu inginkan? Nah, makanya kita harus memastikan bahwa tujuan, langkah-langkah, strategi gitu kan itu realistis kita lakukan. Kalau kita baru mulai, mungkin strateginya mungkin nggak terlalu banyak yang kita pakai, tapi lebih banyak kepada bagaimana mendatangkan pembeli baru atau pelanggan baru. Tapi mungkin nanti yang sudah levelnya di atas, ya sudah 1000 atau 1000-an galonnya,
per bulan, bisa jadi pakai mulai bagaimana rekrut SDM dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir adalah time base ya, atau waktu yang jelas. Bapak Ibu mau mencapai target ini kapan mencapainya? Nah, ini tadi juga penting ya, deadline ini ya. Dalam garis finish tujuannya jelas, tapi mau lari sampai kapan gitu. Kita lari maraton bisa nggak 3 hari Bapak Ibu? Garis finishnya 4 kilo, 3 hari bisa nggak larinya? Boleh berinteraksi ya. Bisa kira-kira lari maraton 4 kilo itu dilakukan dalam 3 hari? Bisa saja, Coach. Bisa ya, Pak Fitri kayaknya suaranya. Pak Huda ya. Bisa, tapi bisa nggak 1 hari, bahkan setengah hari? Bisa. Tergantung kemauan kita. Nah, tergantung, makanya kita perlu banget deadline waktu ya. Kita bisa aja Bapak Ibu mau mencapai gold atau diamond dalam waktu 5 tahun. Bisa banget ya, mudah-mudahan. Tapi bisa nggak gold diamond itu dicapai dalam waktu lebih cepat dari 5 tahun? Nah, itu pentingnya kita menentukan waktu. Nah, waktu ini ibaratnya kita sedang dikejar-kejar sama anjing juga ya. Ini saya selalu mengibaratkan Bapak Ibu kalau kejar anjing sama lari biasa, cepatan mana larinya kira-kira? Cepatan mana lari? Dikejar, sama lari biasa. Lari dikejar anjing kan ya. Nah, itu ibaratnya waktu. Anjing itu waktu. Kalau Bapak Ibu santai larinya pelan-pelan nanti kegigit anjing. Makanya perlu waktu dengan cepat agar Bapak Ibu bisa meninggalkan anjing yang menekan itu ya. Mungkin kesulitan atau keinginan yang segera ingin diwujudkan atau mungkin penderitaan bisa jadi pengen segera keluar dari penderitaan, maka kita harus menentukan target waktu yang jelas juga. Oke, next. Nah, metode ini Bapak Ibu bisa gunakan dalam contoh-contoh yang saya berikan di sini. Nah, ini memang agak penuh ya, tapi saya buat semudah dipahami, semudah mungkin dipahaminya. Ya, apa yang ingin Anda capai? Misalnya tadi ya, S spesifik apa yang mau dicapai, AHS Gold, AHS Diamond dalam nanti waktunya nanti di bawah ya, atau umroh bersama keluarga ya, bapak, ibu, anak, istri, semua umroh bareng-bareng misalnya gitu di tahun berapa atau di bulan kapan, atau pengen punya kendaraan roda 3 yang menunjang bisnis nih. Sebagian beberapa AHS di kelompok saya sendiri sudah ada nih yang punya beberapa armadanya. Nah, mungkin Bapak Ibu juga punya tujuan untuk menyiapkan armada nanti untuk memudahkan bisnis Bapak Ibu semua, atau biaya sekolah anak ya. Jadi macam-macam. Sarannya saya adalah tentukan secara spesifik tujuannya. Jangan mengawal-awal, misalnya saya pengen jadi AHS sukses. Nah, AHS sukses itu gimana? Ukurannya gimana gitu. Saya pengen jadi pengusaha sejati. Itu juga kurang jelas ya. Saran saya dispesifikan. Nah, contoh-contoh seperti ini yang ditampilkan di slide bisa Bapak Ibu lihat. Mungkin para coach juga pastinya sudah menyampaikan karena kita relatif materinya seragam ya di setiap kelompok. Kemudian yang kedua, how much, berapa, ini contoh-contoh juga ada. Omsetnya 10 juta per bulan misalnya, atau kalau dihitung dalam galon sekitar 600-an galon per bulan, atau dihitung dalam jumlah pelanggan 150 pelanggan kira-kira ya, atau bahkan dihitung secara profit bersihnya sekitar 5 juta per bulan. Nah, ini uang semua kan Bapak Ibu ya, kelihatan kan. Makanya di how much ini atau M dalam rangkaian SMART tadi, M measurable itu harus bisa diukur, contohnya dalam bentuk angka-angka. Bisa dalam bentuk angka omset, angka profit, angka penjualan galon, atau angka jumlah pelanggan kita berapa total yang mau kita dapatkan, atau tabungan yang kita sisihkan. Tadi kan ada yang misalnya mau umroh atau mau biaya sekolah anak, dan kita perlu menabung. Lebih memperjelas tujuan Bapak Ibu semua dalam merancang goal setting ini ya. Kemudian yang ketiga, nah ini baru nih, how dan why ya. How-nya bagaimana, why-nya mengapa. Dan itu ada penjelasan di kolom kiri, realistis. Nah, ini saya sampaikan di gambarannya. Yang cetak tipis itu how-nya, yang cetak tebal itu kenapanya gitu. Ya, dia kolom keduanya. Misalnya caranya adalah bagaimana itu menyebarkan flyer di daerah target pemasaran. Kenapa flyer? Gitu. Oh, karena banyak komplek-komplek perumahan atau pemukiman sekitar toko kita. Nah, ini kayaknya strategi flyer, nyebar flyernya termasuk efektif. Atau menawarkan produk setiap minggu via WA. Nah, itu kenapa via WA? Oh, cara market ini cukup mudah gitu. Saya sebagai yang mungkin sambil bekerja ya, saya mungkin kerja juga, mungkin ada beberapa teman-teman Bapak Ibu AHS yang kerja juga sambil bisnis AHS, nggak bisa punya waktu banyak untuk keliling-keliling komplek, keliling perumahan. Nah, kita bisa gunakan WA marketing yang sudah belajar juga di pertemuan terakhir kemarin ya. Kemudian yang ketiga, melakukan pendataan pelanggan. Ini kenapa sih harus mendata pelanggan? Alasannya kenapa? Sebab pentingnya sih kita
melakukan pendataan pelanggan. Oh ya, kita perlu dilakukan pendataan pelanggan karena untuk mengukur dan mengevaluasi strategi kita. Kita penting sekali ya membuat pengelolaan data pelanggan ini. Atau sosialisasi dan seterusnya ya Bapak Ibu bisa lihat itu adalah kata-kata yang dicetak tebal adalah alasannya. Sekali lagi, setiap alasan masing-masing Bapak Ibu beda-beda. Intinya pertanyaannya kembali kepada kita. Bapak Ibu kenapa pakai strategi itu? Apakah semua strategi ini bisa dipakai? Boleh, sangat boleh dipakai. Atau mau beberapa saja mau dipakai, silakan. Baik lagi kembali lagi kepada kemampuan kita, kondisi kita seperti apa, maka itu yang akan kita lakukan. Oke. Yang terakhir adalah kapan nih? Nah, kapan mencapai targetnya? Kapan dapat mencapai AHS Gold atau Diamond-nya? Kapan bisa umrohnya? Kapan beli kendaraan roda 3-nya? Nah, itu silakan Bapak Ibu tentukan targetnya, biar nanti nggak digigit anjing gitu ya. Dari 3 bulan atau 6 bulan ke depan atau Januari 2021 atau Juni 2021. Nah, ini contoh Bapak Ibu bagaimana menerjemahkan metode SMART dalam merancang tujuan bisnis tadi ya. Bisa Bapak Ibu adaptasi atau disesuaikan juga. Next. Nah, ini kemudian jangan lupa Bapak Ibu setelah bikin target yang tadi 6 bulan, 3 bulan, 1 tahun, usahakan dibuat lagi rencana aktivitas yang lebih spesifik, baik pekanan atau mungkin mau lebih spesifik lagi harian. Ini saya sampaikan contoh pekanannya. Ya misalnya tadi ya sebelum menyebarkan flyer kita bikin rencana tujuan bisnis dulu dong ya. 1 pekan nih kita bikin rencana tujuan bisnis. Saya mau mencapai ini, saya mau memakai strategi ini. Kapan mencapainya? Bagaimana caranya? Ya berapa angka-angka yang mau ditarget? Nah itu bikin 1 pekan. Kemudian bikin flyer ya. Mungkin flyernya kurang ya kita bikin cetak flyer lagi misalnya. Ini flyernya estimasi saja gitu untuk dipakai berapa lama kan kalau nyetak sedikit lebih mahal biasanya daripada nyetak banyak kan. Kemudian bikin strateginya gimana nih marketing penjualannya. Nah itu pekan kedua baru action, pekan ketiga action lagi, pekan keempat action lagi. Nah kayak gini akan membantu Bapak Ibu semua untuk setiap aktivitasnya on the track. Besok jelas mau ngapain, besoknya lagi jelas mau ngapain. Kalau nggak dibuat kayak gini bisa jadi Bapak Ibu besoknya bingung mau ngapain sehingga nggak ada yang mau dicapai, nggak ada pencapaian, nggak ada progres. Akhirnya ujungnya apa? Target nggak tercapai. Target nggak tercapai dalam waktu yang sudah diinginkan tadi dibuat di awal gitu. Jadi ini sangat membantu sekali Bapak Ibu dalam memastikan seluruh aktivitasnya on the track dalam jalur yang benar gitu untuk mencapai tujuan dalam waktu yang sudah ditentukan di awal. Oke, next. Oke, nah ini pesan-pesan dari materi terakhir ini ya. Pasang tujuan yang sudah dibuat di tempat terlihat agar Bapak Ibu bersemangat, kemudian putuskan apa yang diinginkan, kemudian disiplin bekerja di dalamnya. Yang ketiga, pastikan apa yang dihadapi nanti, pastikan bahwa apapun yang terjadi, kekecewaan apapun yang terjadi itu Bapak Ibu tidak pernah menyerah. Ya, setiap kali Bapak Ibu lolos dari kesulitan, berhasil mengatasi kegagalan, Bapak Ibu akan menjadi lebih kuat, lebih baik. Dan pada akhirnya Bapak Ibu semua tidak bisa dihentikan ya. Usahanya, aksinya jadi unstoppable, tidak bisa dihentikan lagi, terlalu bersemangat, terlalu bergairah untuk mencapai tujuan bisnis Bapak Ibu semua. Oke, buat materi ini goal setting selesai reviewnya. Cuma sekitar 5 menit lebih ya. Oh, ini sekitar 7 menit kali ya. Ya, dari 2 jam kita bisa rangkum dalam 7 menit. Masih ada Bapak Ibu sedikit lagi, lanjut ke materi marketing dan sales ya. Nah ini contoh sedikit goals-goalsnya. Nih mau jadi diamond kayak gimana, mau punya armadanya seperti apa. Next lagi mungkin ada lagi yang mau umroh. Nah ini anak sekolah. Nah Bapak Ibu bisa bikin gambar-gambar kayak gini nih di rumah ditempel ya. Mungkin coach-coach juga sudah mengajarkan juga. Oke. Ya next. Nah kita masuk ke review marketing and sales dan sales. Bagaimana pemasaran dan penjualan. Next. Oke, kita mulai marketing dulu ya. Next. Next. Oke, materinya bisa dilanjutkan. Oke, marketing Bapak Ibu pasti udah ingat ya perbedaan antara marketing dan sales. Ya, di post test tuh saya lihat bagus-bagus jawabannya itu, hampir semuanya benar. Kalau marketing itu adalah apa? Marketing memperkenalkan produk dan usaha kita ya kepada orang banyak yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Ya tahu dulu ya, tahu dulu baru jadi nanti beli. Yes, gimana orang mau beli kalau misalnya
Dia nggak tahu produk kita, dia nggak tahu toko kita di mana gitu. Oke, saya share dulu aja. Mungkin bisa diizinkan saya untuk share. Kalau udah, terima kasih udah balik lagi. Oke ya. Jadi marketing itu kenalin produk kita, kenalin toko kita kepada orang lain. Karena orang lain nggak akan beli kalau dia nggak tahu ada toko kita. Kayak misalnya kita, Bapak Ibu tahu kan produk macam-macam ya. Produk misalnya mie instan banyak macam-macam ya. Tapi nggak semua Bapak Ibu makan kan? Nggak semua Bapak Ibu. Jadi harus tahu dulu. Nanti baru kita akan pilih. Nanti materi sales yang akan menentukan kita akan pelanggan itu akan beli yang mana, akan mampir ke toko mana. Jadi marketing adalah bagaimana kita memperkenalkan produk kita dan toko kita kepada banyak orang agar mereka tertarik untuk membeli produk kita. Next. Nah ini tangga ya, Bapak Ibu penting sekali. Bapak Ibu pahami tangga ini, tangga pelanggan ini. Jadi ini membedakan fase-fase pelanggan, kapan mereka akan jadi pelanggan setia kita. Tentu mereka harus tahu dulu. Tahu toko kita di mana letaknya, alamatnya di mana, nomor WA yang bisa dihubungi yang mana. Kemudian baru pakai strategi marketing untuk bisa mereka tahu. Setelah tahu, kita follow up lagi untuk pakai strategi sales nanti di materi yang selanjutnya. Bagaimana setelah tahu orang jadi beli. Nah, kemudian setelah beli, bagaimana orang jadi beli lagi, dan beli lagi. Belinya banyak, belinya sering. Gitu. Nah itu di strategi nanti customer service atau pelayanan prima. Ini tangga ini penting banget sebagai prinsip Bapak Ibu bisa pahami ya untuk bisa nanti strategi mana yang mau dipakai nih. Kalau mau nambah pelanggan dia pakai, kalau menambah pelanggan baru berarti pakai strategi marketing dan sales. Gitu. Kalau mau mempertahankan pelanggan pakai strategi sales dan pelayanan prima. Gitu. Kalau mau semuanya pakai tiga-tiganya. Gitu ya. Oke, next. Oke. Nah ini langkah-langkah dalam menyusun strategi marketing, Bapak Ibu bisa lihat aja karena materinya udah ada juga dan sudah ngelotok mudah-mudahan ya. Yang pertama keunggulan produk ini jagonya Aqua menurut saya dari rajanya air mineral ya di seluruh Indonesia. Jadi secara produk Aqua udah nggak bisa dibantah, tapi pelayanan AHS ini yang membedakan dengan warung-warung lain, toko-toko lain. Walaupun toko lain jual Aqua juga. Makanya namanya Aqua Home Service pelayanan rumah-rumah. Jadi pelayanan ini menjadi ujung tombak banget ini, keunikan bisnis AHS ini. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu untuk menjaga dan meningkatkan pelayanan. Next. Oke. Ini kemudian setelah keunggulan produk, tentukan target marketnya. Target marketnya silakan Bapak Ibu tentukan mau rumah tangga, kantor, sekolah, majelis, organisasi, tetangga, komplek perumahan, tapi pastikan target marketnya jelas. Ya. Ketiga, next, setelah ada target market yang jelas, identifikasi pelanggan potensial. Saya pernah sampaikan di kelas, kalau kan market kita luas ya Bapak Ibu ya, kita nggak mungkin semuanya target jadi pembeli kita. Mungkin nanti ada pesaing-pesaing lain namanya. Jadi kita tentukan yang mana yang paling potensial untuk kita dapatkan jadi pelanggan kita. Setelah kita punya target market yang jelas, tentukan secara target potensial mana, pelanggan potensial kita yang mana sih, yang prioritas yang mana sih. Mungkin yang perumahan aja nih dulu, atau mungkin pemukiman, atau mungkin majelis taklim. Nah itu akan mempermudah Bapak Ibu mendapatkan pelanggan dengan cepat kalau kita mengidentifikasi pelanggan dengan spesifik ya, dengan jelas gitu ya. Karena target market terlalu luas gitu. Nah bisa dihitung radiusnya, kiri kanan, kemudian mau rumah, mau majelis taklim, mau perkumpulan dan sebagainya. Oke, next. Nah baru setelah kita punya target market yang jelas, kita sudah identifikasi calon pelanggan mana yang akan kita prospek, kita rumuskan berikutnya strategi marketingnya. Sebar brosur, kemudian atau di grup WA, atau memasang spanduk, atau sharing, sosialisasi di komunitas-komunitas, di majelis-majelis, dan itu Bapak Ibu sendiri yang akan menentukan mana yang paling efektif strategi ini dipakai. Oke, next. Oke. Setelah kita kenalkan produk kepada orang-orang, orang sudah tahu bahwa AHS 2 Ibu Yuli ini adalah pebisnis Aqua, tokonya di sana, Pak Muhaimin juga tokonya di sini, Pak Abdurrahman juga tokonya di situ. Nah, sudah tahu semua orang, baru kita sudah dapat datanya, kita follow up lagi. Ya, pasti sebagian di antara mereka mulai akan bertanya, ya, mau beli ke kita, mau gimana pesan galon lewat kontak yang ada di flyer yang kita sebarkan. Baru kita follow up pakai strategi sales agar mereka benar-benar closing dan membeli produk kita. Next. Nah ini ya,
proses yang memastikan agar para calon pelanggan tadi yang sudah kenal produk kita, kenal toko kita, melalui strategi marketing, benar-benar jadi pembeli kita. Oke, selanjutnya. Nah, ini strateginya langsung ya. Menciptakan pembeli baru atau mempertahankan dan menambah jumlah pembeli lama kita. Ya, menambah jumlah pembeliannya gitu ya. Nah, kalau menciptakan pembeli baru berarti orang yang belum pernah beli jadi pelanggan kita, jadi pembeli produk kita. Caranya gimana? Contohnya misalnya gratis galon untuk pembelian pertama. Ini contoh-contoh aja Bapak Ibu ya. Minjamkan galon untuk pelanggan perdana, promo pembelian pertama hadiah langsung, cashback, paket murah kerjasama dengan instansi tertentu. Jadi memastikan mereka deal dulu nih jadi pelanggan kita, jadi pembeli kita ya. Next. Kemudian setelah jadi pembeli, gimana cara mempertahankan mereka untuk terus beli kepada kita, beli dalam jumlah yang besar, beli yang berkali-kali ya. Kita bisa contohnya bisa kasih diskon dalam jumlah pembelian besar. Sekali beli misalnya 4 galon, nah ada diskonnya atau harganya lebih murah ya. Ini hadiah kalender setiap tahun. Ini membuat mereka, wah kita kalau nggak pelanggaran sama Ibu Krisnayanti misalnya, sayang dong nggak dapat kalender nih akhir tahun ini. Ya udah kita coba langganan deh, mudah-mudahan dapat kalender. Nah itu sesuatu yang membuat mereka jadi pengen beli terus sama Ibu Krisna gitu kan. Saya sebut yang ada di layar saya aja nih ya Bu, mohon maaf nih Bapak Ibu ya, saya nggak bisa sebut semuanya nih. Di layar saya ada Bu Krisna, Bu Yuli, Pak Muhaimin, Pak Abdurrahman gitu. Oke, selanjutnya misalnya kasih undian hadiah, belum, back lagi contoh yang lain. Kasih undian hadiah bagi pelanggan pembelian terbanyak, atau kupon gratis 1 kali isi ulang untuk total pembelian tertentu. Misalnya kalau 20 galon belanja, nanti galon ke-21 gratis gitu kan. Jadi sayang dong udah dapat kupon sampai 15 kupon, kok pindah toko. Nah gitu kan, sayang tinggal 5 kupon lagi dapat lagi ininya isi ulangnya. Keterusan akhirnya beli lagi karena mau dapetin gratis isi ulangnya. Ya udah akhirnya mereka jadi pelanggan setia kita gitu kan. Atau harga spesial ya buat kantor sekolah, minimal pembelanjaan per bulannya berapa. Ini buat instansi atau organisasi kalau Bapak Ibu pengen main yang lebih besar ya segmennya. Oke, next. Oke, nah ini kesimpulan dari materi sales dan marketing dan sales ya. Ya Bapak Ibu ya belajarnya. Ya. Nah, kurang lebih saya rumuskan ada 4 ya. Yang pertama, bisnis harus bisa diukur Bapak Ibu agar bisa diatur ya. Jangan sampai bisnisnya nggak diukur, bikin flyer asal-asalan, bikin flyer semuanya, bikin banyak-banyak tapi nggak tahu nyebarnya kemana aja, sebar kemana-mana ya, anak kecil pegang flyer, kemudian tukang gorengan pegang flyer, semua dibagi-bagiin flyer, sehingga target market nggak kena gitu, nggak potensial kita nyebar flyer. Jadi harus bisa diukur. Saya harus nyetak flyer berapa, saya harus nyebar kemana saja, dan jumlah berapa untuk dapetin pelanggan berapa. Jadi harus bisa diukur agar kita bisa ngatur. Kalau bisa diukur, dia akan bisa diatur. Kemudian begitu juga dengan strategi-strateginya. Kalau bisnisnya nggak bisa diatur Bapak Ibu, bisa jadi Bapak Ibu akan masuknya ke gambling. Asal-asalan, semua strategi dipakai tanpa diukur, sehingga yang terjadi tidak efektif dan menghabiskan tenaga, energi, waktu, bahkan biaya. Yang kedua, buat strategi terukur agar, tadi ya udah saya sampaikan, agar bisa diukur dan bisa dievaluasi. Jadi strategi itu perlu dievaluasi. Yang ketiga, tidak ada strategi yang benar atau salah Bapak Ibu ya. Semua strategi yang diberikan pembelajaran kita ini belum tentu benar atau salah untuk masing-masing orang. Tapi yang jelas adalah strategi yang benar adalah strategi yang tepat pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat dan situasi yang tepat. Bisa jadi strategi nyebar flyer ini nggak cocok sama Bu Krista. Bu Krista cocoknya masuk ke WA misalnya, grup WA gitu. Atau justru yang sama Pak Abdurrahman cocoknya sebar flyer gitu. Walaupun strateginya dua-duanya bagus kalau diterapin secara umum. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu memilih strategi yang tepat dalam kondisi yang tepat, waktu yang tepat, dan situasi yang tepat. Kemudian jangan ragu untuk mengevaluasi strategi yang belum berhasil Bapak Ibu. Jika perlu mengganti dengan yang lain. Ketika evaluasi bisa jadi ada beberapa strategi yang kita nggak bekerja. Makanya kita penting menanyakan kepada pelanggan kita, Ibu taunya dari mana? Kalau belanja sama saya, nah itu untuk menguji strategi mana yang efektif. Nah kalau ternyata satu strategi kita ini nggak pernah dirasakan manfaatnya oleh calon pelanggan kita, jadi ini nggak efektif, kita bisa ganti dengan yang lain atau sama sekali kita nggak pakai. Gitu. Oke, buat materi marketing dan sales selesai reviewnya. Sekarang kita masuk ke marketing strategi pelayanan terima dan mengelola data pelanggan. Oke, ini yang terakhir Bapak Ibu ya. Oke, next.
Nah, ini fakta-faktanya ada berapa persen penyebab orang atau pelanggan hilang ya, ada 3% karena pindah rumah dan sebagainya. Saya mau nyoroti yang satu saja nih yang besar bolanya, 68% pelayanan mengecewakan. Ini yang menyebabkan pelanggan pergi. Yang lain ada tapi nggak signifikan perannya. Bahkan harga dan produk pun hanya 14% ngaruhnya. Misalnya harga kita sedikit lebih mahal dari toko lain, itu nggak terlalu signifikan pengaruhnya kepada pelanggan pergi daripada pelayanan yang mengecewakan. Jadi kuncinya adalah di pelayanan. Kalau Bapak Ibu kasih pelayanan yang baik, walaupun harganya mungkin sedikit mahal, tapi ada pengantaran, ada komunikasi, ada sampai dilap-lapin galonnya, diangkatin galonnya, disapa pelanggannya setiap saat, namanya dipanggil, itu membuat mereka jadi berbesar hati. Oh, ternyata Ibu Yuli ramah banget nih jadi tukang galon ya, tukang galon. Jadi pebisnis Aqua, kayaknya enak deh belanja sama Bu Yuli, orangnya ramah banget gitu. Kok kurirnya pun juga ramah, kurirnya apa saya tahu, saya nggak kenal dia kenal saya gitu. Kapan kenalan juga nggak tahu kapan kenalannya. Nah kayak gitu membuat pelanggan jadi jatuh hati sama AHS kita gitu. Akhirnya dia beralih kepada ke AHS kita. Maka pelayanan mengecewakan akan membuat mereka pergi, pelayanan memuaskan akan membuat mereka datang lagi. Oke, next. Oke, ini pilar pelayanan, produk yang berkualitas, proses atau pelayanan yang berorientasi kepada pelanggan, dan SDM yang berkualitas ya. Saya geser-geser nih, nanti yang disapa jangan Bu Yuli terus ya. Ya ada Pak AS, Pak Mami ya, Bu Herwin, Bu Darmaisa, Pak Masudi, ya mudah-mudahan kesapa nanti sempat ya. Oke, next ya. Ini penting ya, produk berkualitas, pelayanan berorientasi pelanggan, dan SDM yang kompeten. Ya, termasuk SDM kurir, SDM karyawan kita ya. Nah, ini juga penting Bapak Ibu, kualitas pelayanan kita buruk, lumayan, baik, sangat baik. Buruk itu di bawah kompetitor pelayanan kita. Lumayan itu sama dengan kompetitor. Baik itu sesuai harapan customer atau pelanggan. Dan sangat baik itu lebih melebihi harapan dari customer. Jadi Bapak Ibu, kalau mau menang kompetisi, ya, insya Allah harus sangat baik pelayanannya Bapak Ibu ya. Satu-satunya cara adalah sangat baik pelayanan itu. Bu Lia senyum-senyum itu, kayaknya itu gue banget gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan benar Bu, nanti Bu sharing dan nanti banyak ya. Ya, jadi satu-satunya cara agar bisa sukses melawan kompetitor juga ya kasih pelayanan lebih baik daripada harapan pelanggan, gitu ya. Mau baik doang sama dengan pelanggan, karena nanti suatu saat kompetitornya lebih baik daripada kita, pelanggan lari kepada kompetitor itu. Kalau lumayan ya sama dengan kompetitor, tapi belum tentu mengharapkan semuanya memberikan sesuai dengan harapan pelanggan. Jadi satu-satunya cara lah memberikan pelayanan lebih dari harapan pelanggan. Next. Oke, ini rumusnya start, sapa pelanggan dengan ramah, tanyakan keperluannya, atasi masalahnya, respect, dan sampaikan terima kasih. Sapa namanya kalau bisa, ingetin namanya. Kurirnya juga harus tahu namanya siapa gitu. Next, siap. Nah ini tipe pelanggan kita, ada yang serius, ada yang ramah, ada yang biasa aja, ada yang teliti. Nah Bapak Ibu kenali karakternya, ada di slide lebih lengkap. Adaptasi cara melayani gimana ya? Ya, nanti tips-tipsnya ada di sana, tapi Bapak Ibu juga mungkin perlu untuk menentukan cara menghadapi dominan gimana agar mereka semuanya tipe pelanggan ini jadi pelanggan. Ilmunya Dengan ada yang ada. Kalau ada yang nanya wajib sopan. Oke, next silakan dilanjutkan slide berikutnya. Oke, ini mengapa sih kita? Nah, sekarang kita masuk ke data pelanggan. Data pelanggan juga penting sekali. Kenapa kita perlu mengolah data pelanggan? Untuk mengetahui profil pelanggan, untuk mengetahui pelanggan potensial mana yang enggak. Ya, tahu lokasinya di mana, tipe rumahnya apa, belanjanya sekali belanja berapa galon. Kemudian kalau tahu karakternya, semua profilnya, kita jadi tahu strategi promosi apa yang tepat buat mereka, gitu kan? Sama orang yang dominan seperti apa, sama orang yang influence seperti apa, sama orang yang belanjanya banyak seperti apa, sama orang yang banyak komplain seperti apa. Kemudian kita juga bisa gunakan media promosi ya, dengan punya data WA, WhatsApp, kita bisa promosi ke WA mereka. Dan penting yang tidak kalah penting adalah yang kelima, membangun sarana komunikasi dengan pelanggan. Penting banget ya komunikasi dengan pelanggan itu penting. Ini yang membedakan AS dengan toko-toko lain. Next. Nah, ini minimal data yang perlu Bapak Ibu catat dalam mengelola pelanggan, data pelanggan, nama, nomor WA, nomor alamat rumah, dan riwayat pembeliannya. Oke, berikutnya ada contoh tampilan data pelanggan yang minimalis ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini kurang lebih, ada pembeliannya, tanggal berapa, jumlah galon yang dibeli berapa, namanya siapa, nomor WA-nya berapa, nomor HP-nya berapa, alamat di mana, dan keterangannya gimana, diantar,
atau diambil sendiri atau gimana. Nah, dari ini data ini Bapak Ibu bisa membuat sebuah kesimpulan next di halaman terakhir. Ya, ini hasil pengolahan data. Jadinya seperti ini kurang lebih bisa jadi ya. Oh, Bu Mila 2 galon. Setiap belanjanya sekitar mungkin nanti tiap 2 pekan sekali maunya diantar. Nah, dari gini Bapak Ibu bisa meracik sebuah strategi, misalnya saya sekali berangkat hari Selasa ini membawa banyak galon untuk pelanggan ini. Gitu ya. Jadi memudahkan Bapak Ibu semua untuk membuat strategi yang lebih efektif, ya, lebih efisien. Saya ingat banget ada Pak Teddy ini yang keren banget strateginya, keliling-keliling rumah dari jam 6:30 sampai jam 10 setiap hari nawarin Aqua, baik yang sudah pernah beli maupun yang belum. Dan akhirnya beliau dalam 2 bulan sampai 1.000 galon. Ini keren banget ya. Strateginya cuma setiap hari keluar rumah 6:30 sampai jam 10 ya. Ini bagus banget Bapak Ibu bisa contoh ya, kalau yang belum punya strategi yang kira-kira lebih manjur daripada itu. Oke, next. Udah habis nih waktunya. Udah closing juga sih sayanya. Ya, ini ada 5 poin. Pelanggan datang karena produk yang bagus, tapi pelanggan kabur karena pelayanan tidak bagus. Ya, 8 sampai 10 orang kembali membeli. 8 sampai 10 orang menceritakan pengalamannya terhadap kepuasan pelayanan kita kepada orang lain. Ya, pelanggan yang puas menceritakan pengalamannya kepada 8-10 orang tentang kepuasannya. Ya, begitu juga yang nggak puas. Ya, kalau nggak puas dia akan cerita juga ketidakpuasannya pada orang lain. 7 dari 10 pelanggan yang komplain akan kembali jika kita mampu membantu komplainnya dengan baik, gitu ya. Kemudian juga pelanggan yang puas adalah karyawan marketing sejati kita. Mereka akan sukarela mempromosikan AHS itu tanpa dibayar. Ini keren banget ya. Nanti pelanggan kita akan jadi marketing tanpa dibayar. Karena dia akan ngomong terus kebaikan kita di banyak rekan-rekannya. Dan terakhir adalah ajakan pelanggan yang puas kepada orang lain untuk membeli produk kita. Jauh lebih kuat mempengaruhi ajakan pelanggan yang puas kepada orang lain untuk membeli produk kita, jauh lebih kuat pengaruhnya daripada kita sendiri sebagai pemilik bisnis. Ya, orang akan lebih percaya kalau yang ngomong itu yang sudah pernah nyobain kita. Bahkan lebih percaya daripada kita sendiri yang jualan. Gitu ya, kurang lebih mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk kesimpulan service excellent atau pelayanan prima dan database pelanggan, sekaligus menutup review kita selama 1 bulan pembelajaran di AHS Academy. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu, bisa diterapkan, bisa di-actionkan, dan tentunya bisa mendapatkan hasil yang Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Coach Roni, luar biasa ya. Materi 1 bulan, dirangkum, minggu kita bisa pelajarin dalam waktu kurang lebih 30 menit. 30 menit luar biasa. Terima kasih banyak Coach Roni atas ilmunya. Semoga bernilai pahala dan berkah bagi Coach Roni. Amin. Oke. Lanjut ke segmen selanjutnya ya, agenda selanjutnya, Miss Mara ya. Iya, jadi, selanjutnya nih Bang Andi. Tadi kan udah disampaikan nih materi dari Coach Roni ya. Iya, betul. Kan kita baru selesai materinya dan prakteknya juga mungkin belum terlalu maksimal nih. Nah, sekarang kita akan mendengarkan langsung nih dari orang yang sudah mempraktekkan dan terbukti. Nah, terbukti, gitu. Betul-betul. Jadi biar ada yang mengaminkan dari materi yang Coach Roni sampaikan. Gimana ya, Miss Marwa ya? Saya juga udah nggak sabar banget nih Miss Marwa. Serius nggak sabar banget. Kemarin itu videonya sempat diputar ya di kelompok masing-masing ya Bang Andi ya. Dan itu bikin penasaran sih ngedengar dari Ibu Lianya nih. Nah, tapi kayaknya enaknya kalau saya ada request sih, gimana kalau langsung didampingi oleh coachnya ya? Iya betul. Iya kan, jadi harus ada yang nemenin nih. Nah, ada coachnya sebagai MC mungkin ya, kita bikin agar lebih menarik lagi. Iya. Coba mungkin saya Coach Lutfi ada, Coach Lutfi. Coach nih, Wah. Sekali-sekali, ya kan? Sekali-kali ya. Coach Lutfi. Coach Lutfi. Nah. Oke, sih luar biasa. Coach Lutfi keren loh. Coach Lutfi nih. Gak apa-apa ya Coach Lutfi ya. Tuannya pakai jas nih. Kayaknya enak ya kalau Coach Lutfi langsung yang sebagai moderatornya nih. MC-nya dari Success Story Ibu Lia. Oke?
Langsung aja mungkin ya. Kita persilakan ya. Saya mengundurkan diri, tapi untuk sementara ya, untuk segmen ini aja ya. Oke, kepada Coach Lutfi dan Ibu Lia kami persilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sampai kelompok 9. Iya, kelompok 1 enggak? Oke, selamat datang Bu Lia, apa kabar? Alhamdulillah baik, Coach. Lama tak jumpa kita ya. Setahun ya. Ya, udah setahun kita nggak jumpa. Saya masih ingat ketika Bu Lia sesi coaching sama saya. Itu hampir menangis dia. Banyak hal yang memang harus dirapikan di bisnisnya. Iya. Oke, Bu Lia, boleh dong diceritakan apa sih yang mendorong Bu Lia untuk ambil bisnis AHS? Ya, Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awal mula saya berbisnis AHS itu sebenarnya saya dulunya bekerja ya, Coach ya. Dari 2008 di AHS ini gitu kan. Nah, di 2014 baru saya pegang sendiri usaha ini. Dan 2014 itu saya sama suami karena emang dikasih kesempatan untuk buka AHS ini, jadi kita benar-benar ya kayak dagang aja gitu ya kan, Coach. Maksudnya dagang aja, nggak tahu cara bisnisnya gimana, cara manage uangnya kayak gimana gitu kan. Dan kita punya tujuan cuman ya udahlah dagang gitu kan, ada kesempatan ya udah kita pakai tempatnya di sini. Saya buka itu di bulan September 2014 usaha ini. Itu saya benar-benar dari nol, Coach, dari 100 galon doang awal mula saya buka usaha. Di situ dicoba gitu, Coach ya. Ada yang beli 1-2 galon doang dalam seminggu. Karena kan konsumen saya yang dulu saya pegang waktu bekerja itu udah pada pindah gitu, Coach, pada pindah ke tempat lain karena Redmart ini sempat tutup gitu kan selama setahun gitu. Nggak saya pegang, saya keluar dari Redmartnya tutup, saya buka lagi di 2014 itu. Nah, baru saya perlahan-lahan saya sebar brosur selama seminggu, yang beli cuma baru 1 galon, 2 galon. Itu benar-benar kok belum ada yang beli gitu kan, karena emang pelanggannya belum ada ya, Coach ya. Jadinya diuji kesabarannya di situ. Oh ya sabar, mungkin emang belum gitu kan. Alhamdulillah selama berjalan kita nyebarin brosur ke rumah-rumah kan, karena emang posisi AHS Redmart ini kan sesuai sama AHS-nya gitu kan, di perumahan gitu. Jadinya kita nyebarin brosur ke perumahan. Kita ada 2 perumahan gitu kan. Ya alhamdulillah semakin meningkat penjualannya, Coach, dari awal mula 100 galon sampai sekarang sudah 800 galon gitu, Coach. Dan Aqua itu selalu ngasih program-program sama saya. Kan kita di bulan November itu kita ketemu ya. Saya benar-benar selalu bilang rugi-rugi gitu kan. Karena emang nggak tahu cara nge-manage duitnya seperti apa gitu kan. Nah, di situ saya di bulan di AHS ini kan kerjasama sama Umar Usman, saya ikut disekolahkan di sini gitu kan. Nah, itu alhamdulillah banget, kepake banget yang dikasih teorinya semuanya sama Coach Roni, Coach Lutfi. Itu benar-benar kepake banget. Dan saya tinggal praktekkan tadi. Dan di bulan Maret itu alhamdulillah yang tadinya volume saya cuma 3.000, itu jadi alhamdulillah sekarang jadi 6.000. Saya pernah bilang ke Coach Roni, pengen volume berapa gitu kan. Dikasih tahu tuh targetnya, mau target berapa gitu. Saya bilang 6.000. Alhamdulillah di bulan Maret bertumbuhnya itu perlahan ya, Coach, dari 3.000, 4.000. Saya ngikut waktu Umar Usman itu masih 3.000. Saya masih 3.300-an gitu, Coach. Nah, di situ saya diikutin cara-caranya, saya praktekin gitu kan. Dan kebetulan emang saya waktu itu belum punya delman ya, Coach ya.
masih bekerja berdua-duaan di toko gitu kan. Alhamdulillah sekarang udah ada delmannya 2 gitu dan volume meningkat jadi Oke, Bu Lia, apa sih tantangan Bu Lia pada saat memulai usaha AHS? Tantangannya ya tadi Coach, karena kita baru buka tutup setahun ya AHS Redmart, otomatis kan pelanggannya kabur ya semua ke tempat lain gitu kan. Di situ tantangannya kita udah sediain 100 galon, awal mula baru ada yang beli 1-2. Gimana sih caranya biar si konsumen yang lama ini balik ke kita gitu kan. Nah, kebetulan saya belajar dari Coach gitu kan, dan itu dulu saya masih bikin playernya segede koran kali Coach ya, HPS gitu. Sampai kita nggak ngerti deh bahasa, cuman di sini tersedia gini-gini gitu semua saya sebutin gitu kan. Nah, di situ cuman saya sebarin player pelan-pelan gitu kan, dan kebetulan juga saya ke rumah ke ibu-ibunya yang di komplek lumayan ada buat info Redmart udah buka lagi nih gitu kan, silakan kalau mau beli galon bisa dikirim lagi gitu. Oh bener Mbak, sudah ada yang kirim. Oh jadinya mereka balik lagi ke sini kok pelan-pelan konsumen kita gitu. Tantangannya sih seperti itu, karena emang yang penting si konsumen itu yang udah balik harus kita jaga gitu Coach, jangan sampai dia pergi lagi gitu. Oke, Bu Lia, butuh berapa lama mendatangkan customer yang lama? Saya dari 2014 itu kalau ditanya bisa mereka balik lagi ke kita sekitar 3 bulan 6 bulan ya Coach ya. Untuk mereka 3 bulan 6 bulan ya. Kenal kita lagi gitu loh. Oh ya, Redmart sudah buka lagi gitu. Oke, 3 bulan 6 bulan kan bukan waktu yang cepat. Lama ya Mbak Lia. Apa rasanya menunggu datang 1, 2, 3 customer yang lama? Kenapa? Gimana? Apa rasanya menunggu datangnya customer yang lama untuk bisa kembali ke Redmart? Rasanya kan lama tuh 3 sampai 6 bulan. Ya kita ingetin gitu Coach, gimana siapa nih yang udah balik gitu kan. Kalau mereka udah balik ke kita jaga gitu kan. Ya tetap di follow up terus Coach gitu kan. Ayo nih Redmart udah buka, karena kan emang di 2008 itu kan saya pegang hampir semua komplek ke Redmart semua gitu Coach pas saya pegang. Nah, setelah saya pegang kabur semua. Jadi kita tetap follow up, ayo Redmart udah buka nih, silakan gitu bisa order lagi gitu kan. Jadi ya gitu kita terus tanya-tanya terus Coach gitu. Pesan airnya kemana gitu kan. Redmart lagi dong, Redmart sudah buka gitu. Oke, ketika Redmart sudah dibuka, apa respon dari customer yang lama? Ya alhamdulillah, soalnya kalau Redmart itu kan semua bisa dikirim semua ya Coach gitu kan. Mereka senang bisa ada lagi yang kirim, karena kan emang di sini kan yang penting pelayanan. Pelayanan kita itu selalu 3S, sapa, senyum. Nah, jadi pelayanannya mereka senang sama pelayanan kita, dan jam berapapun kita emang sampai mereka datang itu jam 8 malam pun masih kita kirim gitu Coach. Jadi mereka senang di pelayanan kitanya, emang bisa telepon doang langsung nyampe gitu kan. Yang udah-udah kan juga mereka agak lama untuk pengantarannya gitu. Lebih ke pelayanan. Bu Lia, sebelum ikut AHS Academy di tahun lalu ya, apa yang belum pernah dikerjakan sebelum ke training ya? Training, kemudian setelah ikut training, apa yang dilakukan? Sebelum ikut training, saya cuman dagang galonnya cuman ya udahlah dagang aja gitu ya Coach. Dan duitnya campur aduk gitu kan. Dengan modal seadanya saya buka usaha ini, duitnya masih campur aduk. Ya udah yang penting ada buat belanja lagi, satu hari tuh galon dateng gitu kan. Dan kita bisa jualan lagi gitu. Dan jadi pas setelah ikut si sekolah di Umar Usman kemarin itu banyak banget Coach yang saya dapetin. Satu, cara nge-manage keuangan. Terus yang kedua,
kalau ada orang kerja, kitanya jangan lehai-lehai. Itu yang selalu saya ingat sama Coach Lutfi. Kalau ada orang kerja, jangan lehai-lehai gitu kan. Jadi kita juga tetap harus ikut terjun di situ loh. Jangan cuman nunjuk-nunjuk doang gitu. Jangan. Jadi kita emang harus ikut terjun, ikut. Jadi yang kerja itu juga terpacu juga karena ngeliat kitanya gitu, Coach. Dan kita jadi bisa ngebaca karakteristik orang-orang yang beli konsumen kita gitu loh. Jadi kita bisa ngebaca, bisa tahu gitu loh. Oh, orang ini kayak gini. Dulu kan waktu belum ikut coaching, belum ikut di Umar Usman kan saya nggak tahu ya kan. Orang marah ya udah gitu kan. Plus pelanggannya kabur gitu kan. Jadi sekarang kita yang harus bisa ngejaga si konsumen tadi. Walaupun dia sikapnya seperti apa gitu, Coach. Ya, Bu Lia, saya boleh sharing ya ke teman-teman HS ya. Waktu kita coaching ya, saya membedah keuangannya Redmart. Iya betul. Iya. Dan itu ternyata pas dihitung-hitung itu minus gitu loh. Minus karena Bu Lia mencampur adukan uang pribadi, uang toko, dan uang galon. Dicampur aduk tuh. Ternyata kok duitnya nggak kelihatan hasilnya. Nah, setelah aja gede ya, Coach. Ya. Padahal dapatnya gede. Ternyata kok nggak pas dikumpul-kumpulin nggak ada uangnya gitu loh. Nah, ini yang saya masih ingat dengan Bu Lia sama Bu Nani ya waktu itu ya berdua ya. Oke. Ya. Bu Lia, karena di sini banyak teman-teman AHES dari berbagai daerah, apa pelajaran yang bisa Bu Lia berikan dari hasil program AHS Academy tahun lalu? Yang saya bisa dapatkan dari belajar di dulu aku entrepreneur ya, Coach ya. Itu saya bisa tahu cara gimana orang itu, maksudnya kayak kita harus ke konsumen seperti apa gitu kan. Harus bisa ngebaca gitu, Bos. Dan yang kedua, saya bisa tahu cara nge-manage duitnya gitu, harus dipisah-pisah. Kita minus apa enggak gitu kan. Nah, di situ jadi tahu, dan yang saya terapkan seperti itu, Coach. Dan kita nyebar player itu tepat sasarannya, itu kan harus. Jangan kita udah ngebakar duit, kita ngebuang playernya yang tadi Coach Roni bilang sayang gitu kan, nggak tepat sasaran gitu loh. Nah, di situ saya tetap. Jadi kalau kita udah kayak kita udah ngirim ke perumahan lain, jadi kita harus bisa ngirim ke sebelah-sebelahnya, dan ingat dulu yang di sekitar kita dulu dipegang gitu. Jangan ekspansi keluar yang jauh, yang dekat aja belum kita pegang gitu kan. Coba yang dekat dulu, yang sekitar kita pegang. Dulu kan saya sempatnya kita mau keluar aja, mau ekspansi gitu kan. Lebih enak, suasananya baru gitu kan. Nah, kesini-sini jadi pas belajar di Umar Usman, coba deh yang dekat dulu dipegang baru keluar gitu kan. Nah, itu benar banget, Coach. Dan yang saya ingat lagi dari sini, kalau ada yang kerja seperti Delman, kayaknya jangan lehai-lehai. Itu benar banget, kitanya harus tetap tunjukin loh, kita juga selalu semangat terus gitu ke mereka. Jangan kitanya ikutan santai, mereka yang kirim gitu kan. Itu jangan. Itu buat saya juga waktu belum ikut saya ngerasa lehai-lehai ya, Coach ya. Setahun saya punya Delman lehai-lehai. Ya Delmannya kabur, Coach gitu kan. Yeah. Nah, untuk kesini saya kan saya setelah dari Umar Usman saya nggak punya Delman sebelumnya, Coach ya. Nah, setelah dari Umar Usman saya punya Delman 2 gitu kan. Dan setelah pandemi kan pas banget. Saya habis belajar dari Umar Usman, pandemi di bulan Maret. Itu saya terapin habis, Coach gitu kan. Nah, di situ volume saya perlahan-lahan sampai sekarang jadi 6.000. Itu emang dari kitanya juga emang harus semangat. Kitanya juga mau maju gitu. Dan ya harus bener-bener ya semangat tadi lah gitu, Coach. Diterapin semua yang ada di Umar Usman. Oke, Mbak Lia, apa rasanya ketika kenaikan volume itu di masa pandemi? Kenaikan volume di masa pandemi yang saya rasain itu
Itu sampai saya bilang gini, emang bener sih ya coach ya. Apa yang kita udah sugesin, dulu saya masih 3.000, untuk 4.000 aja itu udah paling tinggi ya coach. Nah sekarang di 5.000 sampai 6.000 itu tergantung sama keinginan kita, suges kita coach. Jangan pernah bilang susah untuk target yang udah kita pengen gitu kan. Kan coach tahu kontrakan saya mahal. Saya pengen 6.000 biar ada yang nutup kontrakan gitu kan. Nah di situ yang bikin saya jadi oh iya gue harus loh, gue bisa loh 6.000 gitu kan. Sugesnya sih coach lebih pas di pandemi itu saya benar-benar sampai ngerasain rasanya, wih, saya bisa loh 5.000, saya bisa loh sampai 6.000, ternyata tergantung gimana. Itu best banget, saya bisa sampai 5.000 aja udah, oh ternyata bisa. Oke, Mbak Lia, kedepannya berapa target yang ingin dicapai lagi di tahun 2021? Saya pengen 10.000. Oke, good. Luar biasa, Bu Lia. Bu Lia, boleh ya kita minta 1 atau 2 orang untuk bisa ngobrol dengan Bu Lia ya dari teman-teman AHES di regional di daerah-daerah. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin ngobrol atau tanya dengan Bu Lia, silakan 1 atau 2 orang. Saya jadi nangis. Bu Darmaisa tuh, Bu Darmaisa. Oke, silakan Pak. Langsung aja Pak. Waduh, luar biasa Bu Lia. Saya ya Pak duluan. Siapa tuh? Ya, saya. Ya, silakan Bu. Ya, perkenalkan saya Darmaisa, AHS Dharma di Surabaya. Oke. Mulai 18 September 2020. Luar biasa Bu Lia, sukses besar. Ada beberapa yang saya ingin tanya Bu. Saya juga ingin seperti Ibu. Waktu awal saya gabung AHS, saya juga bercita-cita om saya bisa per hari 50 galon. Jadi saya waktu itu memutuskan untuk mengambil yang program 100 galon. Yang ingin saya tanyakan, omset 6.000 itu berapa orang pegawai untuk melayani? Kemudian di awalnya itu pegawai Ibu berapa, kendaraan Ibu berapa, terus kemudian sampai ke 6.000 itu proses pegawainya bagaimana? Kemudian gaji, maaf ini apa boleh di-share di sini ya? Supaya kita juga terima kasih, itu aja. Silakan Bu Lia, singkat saja. Ya, saya di 6.000 itu saya punya awalnya saya di 3.000, 4.000 itu masih sama suami ya Bu, masih sendiri. Suami saya yang jadi delmannya, saya ngangkat teleponnya Bu. Nah, wah nggak sopan lo ya lo, suami terus nganter-nganter. Itu kan harus berjuang Pak sama-sama, nggak boleh enggak. Karena punya misi sama. Nah, jadi di 6.000 itu saya di 3.000, 4.000 saya masih sendiri. Tapi di 5.000 sampai 6.000 saya punya 2 delman, 1 kendaraan PR dan 2 keranjang Bu. Jadi saya gimana caranya di 4.000 itu saya nggak usah punya delman 1, tapi saya cukup suami saya, tapi dibantu dengan PR gitu loh. Saya nggak perlu gaji orang, tapi saya cukup ngambil ke dealer PR. Nah itu saya pakai buat bantu saya di volume saya gitu. Jadi yang saya gunain itu di 5.000, 6.000 saya 2 delman, 1 kendaraan PR dan 2 keranjang. Ya Bu, silakan. Delman itu yang pakai kuda itu tak Bu, maksudnya? Oh bukan, delman itu delivery man Bu. Bu Lia bahasanya tinggi nih. Jadi kalau di Jakarta itu sebutnya delman, delivery man. Delivery man. Nah itu delivery man saya itu 2 gitu Bu. Nah jadi nggak apa-apa ini. Oh ya Pak. Dan kalau bisa 6.000 itu 2 delman cukup Bu. Jadi harus bisa digunain sumber daya manusianya itu Bu. Kalau 3 itu harus targetnya lebih lagi kalau buat saya ya Bu ya. Jadi kalau 6.000 itu 2 delman cukup. Kita langsung kita kasih ke mereka PR-nya atau keranjangnya gitu. Cukup Bu. Jadi kalau berapa bayaran delmannya? Oh delmannya aku bayarnya 2 juta Coach. Makan. Wah mau dong. Jangan.
Kemurahan. Maaf, Bu. Diulang 2 delman, 2 VR untuk 6 VR. Satu PR. Satu VR. Iya. 2 delman. Adminnya Ibu yang menerima telepon. Betul. Kasirnya juga saya ya, Coach. Oke, makasih Bu. Yang lain, silakan satu orang lagi. Sudah cukup. Terima kasih Bu Lia. Ya, makasih Bu. Assalamualaikum, Coach Lutfi. Assalamualaikum, Coach Lutfi. Ya, siapa? Doni, Coach Lutfi. Ya, Pak Doni, silakan Pak Doni. Ya, Coach Lutfi, Doni. Ya, monggo Pak. Kan baru Coach Lutfi. Ya, siap. Coach Lutfi ini mau nanya sama Ibu. Itu apa namanya yang pertama PR tadi apa ya Coach Lutfi ya? Oh, roda PR itu kendaraan, roda 3. Roda 3. Bentor. Ya, betul, bentor. Terus ini mau nanya Pak Coach Lutfi, dari awalnya Ibu apa namanya kalau delivery itu apakah ada perbedaan free ongkir kah atau tergantung jarak untuk ongkos kirimnya? Itu aja Coach Lutfi. Ya, silakan Bu Lia. Saya mau kemanapun itu pelayanan yang saya utamakan, tidak ada ongkir kemanapun. Pelayanan saya yang saya utamakan, jasa. Iya Bu Lia. Oke, Bu Lia orang kaya, duitnya banyak. Amin, Coach. Oke, yang lain. Malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Bu Lia. Selamat malam. Malam. Malam, Pak. Silakan, Pak. Selamat malam. Yuk. Ya. Halo. Ya, halo Pak. Silakan Pak. Lagi. Ya, langsung ya. Pak. Pak Marsudi. Iya. Ini yang saya mau tanyakan. Kan Bu Lia dulu pernah jualan, terus berhenti berapa tahun gitu. Baru mulai tahun 2014. Nah, setelah itu bagaimana Ibu itu meyakinkan para pelanggan Ibu dulu itu kembali lagi gitu. Kan sudah dimasuki dari pelanggan-pelanggan lain gitu kan. Nah, ini yang saya ingin tanyakan untuk supaya bisa kembali ke pelanggan. Soalnya apa yang saya alami ini kan banyak di sekitar saya ini kan sudah dari pelanggan-pelanggan lain kan mau ikut mau masuk ke saya itu kayak kurang enak atau gimana gitu. Terus dia mau memutuskan ke pelanggannya nanti secara perlahan-lahan gitu Bu. Gimana caranya gitu Bu? Untuk mengikat pelanggan itu aja. Kalau saya sih Pak, lebih dari awal kan dulu saya bekerja juga komunikasi ke yang punya rumahnya emang lumayan dekat ya Pak ya. Jadi saya komunikasiin ke mereka lagi, saya kasih tahu lagi kalau emang mereka sudah buka kembali, dan mereka juga untuk ngelepas si pelanggan yang barunya itu juga perlahan ke saya gitu. Jadinya nggak langsung putus begitu Pak. Kita juga namanya rezeki kan tergantungnya balik lagi gitu kan. Insya Allah kalau emang niat kita terus, niat kita mau bukan cuma sekedar dagang, tapi emang bener usaha buat kan kita dagang air itu bisa dibilang ngebantu mereka untuk kebutuhan minum mereka. Jadi kita pengen loh ngebantu mereka di saat mereka butuh minum, kita ada gitu loh. Jadi emang bener-bener komunikasi aja sih Pak lebihnya gitu kan. Kita kasih tahu gitu. Dan pelayanan Pak. Pelayanan. Oh ya, terus ada lagi Bu yang saya tanyakan. Mungkin dari pelanggan Ibu dulu itu kan ada yang beralih ke merek lain gitu ya. Entah itu dari isi ulang atau apa ya. Pokoknya tidak saya sebutkan merek-merek itu kan pasti ada lah. Bagaimana untuk supaya dia itu mau kembali lagi ke Aqua ini, itu untuk meyakinkan para pemakai ini, gitu Bu, untuk kembali lagi ke produk Aqua ini lagi. Kalau kebetulan di komplek saya lumayan besar, emang hampir semua pakai Aqua ya Pak ya. Jadi mereka juga udah komitmen, sayanya juga komitmen nggak jual produk lain. Ya, jadi emang semua satu hati gitu Pak. Jadi kita cukup nge-share-nya lewat WhatsApp gitu. Masih tahunya kalau Aqua tuh emang juga lebih bagus gitu. Komitmennya mereka juga pakai Aqua dan kitanya juga tokonya
komitmen untuk menjualnya Aqua aja, Pak. Gitu. Biar mereka Oke, yakin Pak. kita tuh emang resmi Aquanya gitu. Oke, Pak. Terima kasih, Malam. Pak, atas pertanyaannya. Malam, Coach. Saya mau jawab dulu pertanyaan-pertanyaan dari chat ya. Yang pertama, ada bisnis lain kah selain Aqua? Balia, silakan dijawab. Halo? Saya. Halo. Ya, saya, Pak. Ada Bukan, saya. Bukan. Halo, Pak. Pak Marsudi. Bukan, Pak. Ya, oke. Pak, saya kembali ke Bulia ya. Oh iya. Oke, Bulia, apa bisnis lain Aqua Galon? Saya punya bisnis lain, ada laundry juga di komplek ini kan emang butuh laundry, ada bisnis Iya. keripik, Pak. Jadi keripik itu kita datangkan dari kampung, ngebantu keluarga saya untuk ngejual karena saya konsumennya udah lumayan banyak, nggak perlu jual produk kompetitor lain, jadi jualnya keripik aja buat ngebantu keluarga, Pak. Oke, mantap. Mantap. Oke, Bulia, pertanyaan. Ya, Halo, dari mana, malam. Pak? Ya. Ya, saya perkenalkan, saya AHS 9 Irwan dari Bali. Oke, silakan, Pak. Ya, Tanya, Pak. kayaknya menarik sekali dari tadi saya tidak mendengar adanya suatu persaingan harga ya. Hanya menjual. Oke. Saya baru bergabung di AHS ini kan di saat pandemi 2 bulan yang lalu. Dan terasa sekali persaingan harga itu berat sekali gitu. Nah, bagaimana caranya Ibu ini menghadapi persaingan di saat pandemi seperti ini? Oke, Bulia, persaingan di masa pandemi. Kalau di kata teman di kompleks saya itu pada jual di bawah harga saya ya, Coach ya. Dia jual di bawah saya 18.000 per galon, mereka jual di bawah saya. Dan saya nggak ngerasain yang namanya persaingan. Saya balik lagi, rezeki itu sudah diatur dan saya yakin sama rezeki saya. Dan yang saya paling tingkatkan, walaupun saya harganya tinggi, tapi pelayanan saya yang harus lebih ke mereka, gitu, Coach. Jadi mereka ngelihatnya bukan dari si nilai tadi harganya ya, Pak. Jadi mereka ngelihatnya pelayanan kita yang kita tingkatin gitu, Pak. Oke, Bulia, terakhir nih, kayaknya teman-teman pengen tahu berapa sih omset per bulannya? Ngomongin duit nih. Wow, gede ya, Coach. Berapa? Saya omset dari Aquanya aja udah alhamdulillah 20 juta. Alhamdulillah 20 juta ya. Oke. Oke, Bulia, terima kasih banget atas sharing-sharingnya. Bapak Ibu mohon maaf belum banyak, kita belum bisa menampung pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu ke Bulia karena waktunya terbatas. Saya lempar lagi ke Bang Andi dan Miss Mara. Terima kasih banyak Coach Lutfi dan Bulia. Luar biasa banget sharingnya. Keren. Bang Andi. Ya, gimana Miss? Saya jadi menangkap nih apa yang tuh? disampaikan sama Coach Roni dan apa yang udah disampaikan dari sharingnya Ibu Lia. Kalau kita tuh ternyata nggak boleh banyak-banyak ngasih harapan, tapi harus meningkatkan pelayanan gitu loh. Luar biasa banget. Jadi gitu ya, fokus ke pelayanan ya. Benar-benar. Masalah persaingan harga itu mungkin bisa diatasi dengan pelayanan kita ya. Service excellent. Balik lagi ke materi loh. Kemarin sudah disampaikan pelayanan prima itu seperti apa. Jadi benar banget. Selama kita, walaupun kita banyak nih ilmunya tapi nggak dipraktekkan ya sama aja gitu, kali nol juga. Jadi yang saya dapat dari Bu Lia ya praktek dan praktek, itu dia sih. Nurut apa yang dibilang sama Coach Lutfi, nurut ya Ibu Lia ya. Iya. Manut ngikut dan alhamdulillah kelihatan efeknya ya ke depannya seperti apa bisnis. Betul banget. Sekalian kita tadi memberikan ruang kepada Coach Lutfi dan Bu Lia untuk silaturahim gitu, lama tak jumpa ya sebagai coach dan coachinya. Oke. Selanjutnya Miss Mara. Nah, kita mulai nih beralih lagi ke agenda selanjutnya. Sudah mau berakhir nih, tapi kayaknya ada yang sangat menarik nih kayaknya, yang ditunggu-tunggu juga nih oleh Bapak Ibu sekalian nih.
Ada pengumuman loh, pengumuman. Pengumuman apa Miss Mar'ah? Tuh. Pengumuman saya juga menyampaikannya dakdikduk ini. Iya. Jadi ada peserta terbaik dari masing-masing AHS ya. Atau ya mungkin nanti Coach Ruli yang sepertinya lebih tahu nih, lebih paham nih. Coach Ruli monitor, apakah Coach Ruli ada di posisi? Yes, monitor. Wes. Coach Ruli selalu standby nih. Wes. Tolong ditampilkan wajahnya itu. Iya, tampan banget ini, Masya Allah. Mana Coach Ruli? Coach Ruli, monitor. Ada? Bisa dengar suara saya? Paling pojok atas. Mana Coach Ruli ini? Suaranya masih putus-putus, Coach. Yes. Oke, siap. Langsung aja mungkin ya kepada Coach Ruli ya. Waduh, ada bling-bling. Luar biasa nih. Oh, bling-bling. Pakai apa itu? Mantap. Nih, saya nakal nih, bling-bling nih. Catching banget. Saya terkesima loh. Oke, terima kasih atas kesempatan diberikan dan memang my favorit. Memang Urban Suman tahu sekali yang akan ditugaskan untuk menyampaikan hadiah itu biasanya adalah seorang artis atau selebritis gitu ya. Jadi terima kasih saya ditempatkan sebagai posisi untuk hadiah. Ya kalau award itu kan pasti yang menyampaikan itu adalah artis gitu kan, selebritis gitu. Mudah-mudahan public figure, Coach. Public figure ya, seleb apa namanya, Lambetura. Oke. Setrum. Iya nih, saya pakai ini sejak tadi jam 8 malam loh. Ini saya nggak khawatir juga nih, karena kalau digerak-gerakin ada bunyi-bunyi di bawah. Oke, baik. Alhamdulillah teman-teman semuanya AHS 1 sampai AHS grup 9 usai sudah program AHS Academy. Namun ini tadi seperti yang Bu Sarah sampaikan bahwa ini adalah sebuah permulaan buat kita semuanya. Jadi bulan ini kita latihan dan kita bertempurnya, kita prakteknya adalah besok pagi. Nah, karena kita sudah latihan dalam sebulan ini, mudah-mudahan besok kita bisa melakukan semua materi, semua pengetahuan dan ilmu-ilmu yang didapatkan dari selama 1 bulan AHS Academy ini. Nah, tentu saja di akhir sesi AHS Academy ini ada reward yang mudah-mudahan menjadi penyemangat teman-teman semuanya dalam kemarin sebagai apresiasi juga kami sebagai para coaches, para narasumber memberikan apresiasi kepada teman-teman AHS yang sudah memberikan komitmen untuk hadir tepat waktu, kemudian mengerjakan semua tugas-tugas praktek yang diberikan dalam setiap materi, kemudian aktif berdiskusi, bertanya baik melalui Zoom pada saat training maupun coaching, juga pada saat di grup WA, ya. Nah, kita ada dari tim fasilitator sudah memberikan saya beberapa list pemenang, ya. Jadi ada setiap grup itu ada 6 pemenang. Ada pemenang, sebentar saya cek dulu. Oke, jadi satu grup ada 6 pemenang, kemudian terdiri dari 2 pemenang terbaik mendapatkan voucher belanja 500.000 dan kemudian 4 orang terbaik akan mendapatkan voucher 250.000. Nah, voucher belanja ini bentuknya dibelanjakan untuk apa? Apakah produk Aqua atau yang lainnya? Nanti silahkan menghubungi panitia, gitu ya. Kemudian kriterianya tadi saya sebutkan sekali lagi adalah untuk kehadiran, tugas praktek, post test dan keaktifan dalam diskusi maupun berinteraksi. Baik, tanpa kita berpanjang lebar, kita sambut, karena saya akan mulai dari grup pertama dulu ya, grup AHS pertama. 4 orang yang mendapatkan voucher 250.000, ya 4 orang dulu nih untuk 250.000 ya, adalah AHS Simanjuntak dengan pemiliknya Pak Simanjuntak, AHS Mitra Kontar dengan pemiliknya Pak Raja Arif,
AHS Adinata dengan pemiliknya Pak Daniel Samputra, dan AHS Mas Dono 2 dengan pemiliknya Mas Hanardono. Salah. Selamat. Kemudian pemenang 1 dan pemenang 2 untuk mendapatkan voucher senilai Rp500.000 adalah AHS Ar-Rahman, pemiliknya Abdurrahman, dan kemudian Abdurrahman. Alhamdulillah. Harapan Jaya. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, inilah pemenang untuk grup 1. Ya. Oke, sekarang lanjut ke grup 2. Grup 2. Oke, pemenang 1 dan 2 adalah Bu Yuli. AHS Yuli adalah Airan Care, pemiliknya AI. Dan 4 pemenang untuk hadiah ke 4 orang. Hadiah di Rp50.000 adalah AHS Elo, AHS Deka Baraka, AHS 99, dan kemudian AHS Bumi. Ya. Oke, baik. Suaranya kayaknya agak dikecil sedikit suaranya, bumpernya. Ya, oke, baik. Kemudian untuk HS3, saya akan mulai dari sebentar. HS3, oke, sudah ditampilkan ya. Oke, HS3, pemenang pertama dan kedua adalah AHS Mita, pemilik Irma Sari, kemudian AHS Mami, dengan pemiliknya Pak Santoso, voucher senilai Rp500.000. Kemudian 4 HS mendapatkan voucher Rp250.000 adalah AHS Umi, pemiliknya Ibu Umi, kemudian AHS 888 pemiliknya Pak Sugiono, AHS Bunanji, pemiliknya Pak Doni, kemudian AHS Faiz dengan pemiliknya Bu Anis atau Faiz ya. Baik, kemudian grup 4. Lanjut ke grup 4. Pemenang 1 dan kedua adalah pemenang 1, pemenang 2. Oke. AHS Fitri. Terima kasih. Terima kasih. 4 orang mendapatkan voucher Rp50 adalah AHS Tirta Nusantara, AHS Gempar, dan AHS Lancar Jaya. Selamat. Terima kasih. Oke. Lanjut. Kita ke AHS 5. Oke, AHS 5. Silakan. Pemenang pertama dan pemenang kedua adalah AHS 5. Bentar, AHS 5 di luar nih. Sudah. Oke. Kemudian AHS 5 pemenang pertama dan kedua adalah AHS Teddy, kemudian AHS Labiba, dapatkan voucher senilai Rp500.000. Pemenang selanjutnya senilai Rp250.000 voucher adalah AHS Reno, AHS Indrianti, AHS Aisyah, dan AHS JB yang pemiliknya Pak Robert. Oke, selamat untuk AHS 5. Pemenang AHS grup 5. Baik, lanjut di grup AHS 6. Oke. Pemenang pertama dan kedua adalah AHS Dharma Serta, kemudian AHS City Motor mendapatkan voucher senilai Rp500.000. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih, Pak. Pemenang mendapatkan voucher Rp250.000 adalah AHS Rumah Tanum, kemudian AHS Barokah LPG, AHS Harta Bahagia, dan AHS Hana. Oke. Selamat untuk grup 6. Kita ke grup 7 untuk Manado dan Gorontalo sekitarnya. Oke. Baik, AHS pertama dan kedua yang pemenangnya adalah AHS Jill Shop, pemiliknya Mas Kristo, AHS 4M, pemiliknya Pak Yohan, kemudian 4 pemenang adalah AHS Tri Berkat Jaya, AHS Anora, AHS Zafia, dan AHS Ira. Selamat untuk tim grup AHS 7, Manado dan Gorontalo. Kemudian lanjut ke AHS 8, Bali dan NTB. Nah, ini dah. Pertama dan kedua, pemenang pertama adalah Pak Daniel, AHS Toko 11. Kemudian yang kedua adalah Pak AHS Santen, Pak Wayan. Ya,
Jadi mendapatkan voucher senilai minimal. Terima kasih. Oke, selamat Pak Daniel dan Pak Santen, Pak Wayan ya. Kemudian 4 orang selanjutnya mendapatkan voucher 250 adalah AHS Aris, AHS Sachikwa, AHS Merta Sedana, dan AHS Sanaya. Terima kasih. Selamat buat teman-teman di Bali dan NTB. Grup 8. Selanjutnya, but not least adalah grup 9. Ya, oke. Selamat untuk HS ACDC Pak Irwan. Kemudian AHS Ibu Wira yang mendapatkan voucher Rp500.000. Kemudian 4 orang AHS mendapatkan Rp250.000 adalah AHS Garasi Aqua Ibu Mbak Ria, kemudian AHS Wira 2, AHS ADN, dan AHS Ibu ADN. Ya, oke. Selamat untuk grup 9 dan mudah-mudahan menjadi semangat untuk memulai semua aktivitas di esok hari menjadi luar biasa dan mendapatkan semua cita-cita yang diinginkan dan ditambahkan semuanya. Terima kasih. Saya tutup sesi award ini. Saya kembalikan kepada Mas Andi tadi ya. Oke, baik. Silakan. Terima kasih banyak Coach Ruli. Dengan bling-blingnya yang sangat luar biasa. Tepuk tangan buat Coach Ruli. Terima kasih. Dan selamat buat para Bapak Ibu pemenang ya, achievement. Semoga penghargaan ini ya bisa menjadi semangat baru kepada Bapak Ibu dan bisa memotivasi Bapak Ibu untuk lebih giat lagi, untuk lebih bersemangat lagi dalam melaksanakan praktek-prakteknya gitu ya. Dan balik lagi ini bukan akhir. Ini semua kita baru mulai semua ini ya. Jadi jangan patah semangat. Oke. Tapi kayaknya ada pesan-pesan dari sponsor nih, Miss. Apa tuh Bang Adi? Katanya ada pemutaran video gitu. Oh, ya nggak sih, benar nggak? Benar. Ada pemutaran video ya? Video apa nih, Mr. Denta? Video apa, Mr. Denta? Bapak host, gimana Bapak host? Halo, Bapak Denta. Monitor. Woi, jangan video Raisa katanya. Enggak kok, Pak Daniel, tenang. Duta Aqua katanya. Jadi ada video yang akan kita putarkan. Videonya adalah video testimoni, Mbak. Testimoni dari Bapak Ibu sekalian gitu yang sudah kemarin mungkin sudah dikumpulkan ya. Nanti kita akan rangkum menjadi satu dan inilah karya terbaik mungkin yang bisa diberikan kepada Bapak Ibu sebagai penutup juga ya sebelum diakhiri gitu AHS Academy Batch 1 ini. Kepada Mr. Denta mungkin dipersilahkan. Selamat menyaksikan. Wah. Selamat menyaksikan Bapak Ibu. Yang mana nih? Om Swastiastu, perkenalkan nama saya. Mana nih? Kepas. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nimade Suryati dari AHS Warung Bu Made Suryati dari daerah Bali, Nusa Dua Bali. Mr. Denta. Ini dia. Oke. Silakan ya. Kayaknya kita di prank nih sama hostnya. Iya, pintu teater 1 telah dibuka. Kepada, yuk di play. Selamat menyaksikan. Sehingga otomatis akan mempercepat konsumsi dan akan lebih cepat untuk order lagi. Nah, itu salah satu caranya. Caranya masih banyak lagi ya. Inilah makanya tadi kenapa omsetnya meledak, ya omsetnya banyak, tapi duitnya nggak ada. Kenapa? Karena kita campur nih di sini. Jadi uang jajan ngambil lagi di sini, uang mau rokok ambil di sini, beli bedak sama gincu ambil di sini, gitu ya. Teman-teman wajib memisahkan bisnis dan keuangan pribadi atau keuangan keluarga. Dan Bu, melek mata orang sudah WA. Bu, kirim aja Bu, bisa ya sekarang.
Iya. Gitu ya, Bu. Iya. Berapa, Bu? 5. Oke, tak kirim lah gitu. No. Belum 5:30 sudah tempat dia kaget dia. Loh, muncul Ibu Iki kata. Ini saya jadi lebih fokus dan lebih tahu market-marketnya di mana. Itu saya lebih tahu, jadi memudahkan saya menetapkan langkah-langkah marketing, sales, dan service restoran. Teman-teman yang mulanya tidak mengkonsumsi aqua, tapi setelah saya pasang status di WA, mereka mulai mengkonsumsi aqua dan ordernya ke saya. Ya, intinya pencatatan itu paling penting untuk kedepannya kita itu dasarnya itu. Bisa melayani komplain pelanggan karena saya tahu bagaimana karakter pelanggan yang saya hadapi. Kalau jual aqua, banyak Pak orang jual aqua, nggak usah di Bapak belinya. Tapi Pak Wayan, Pak Daniel, Mas Aris, Bu Dewi, segala ngasih solusi, itu yang bikin beda. Sepanjang masalah mereka solve oleh Bapak, harga nggak akan ditawar, Pak. Galonnya bersih, pelayanan cepat, semua istimewa lah. Itu yang harus kita bangun di benak masyarakat ya. Karena bicara marketing itu sebenarnya marketing itu memenangkan kompetisi di benak pikiran dan di hati masyarakat, di hati konsumen kita. Sangat terbantu, baik dari segi teori maupun dari segi peningkatan penjualan bisnis AHS saya saat ini. Tapi karena kita semua dengar, kita kebagian nafas dengar jadinya. Gue kalau ikut itu trainingnya Aqua, seneng banget. Trainingnya simple, kita nggak gampang nangkap. Bagus. Fantastis, luar biasa. Sebentar, ada yang ketinggalan. Top, mantul. Baru nih buat saya nih, ilmu baru nih. Saatnya kita fokus kepada kebutuhan market, pahami apa kebutuhan market, apa rintihannya, apa kesulitannya, apa komplain-komplainnya, dan kita hadirkan solusi buat mereka. Insya Allah menjadi loyal dan harga nggak akan ditawar. Luar biasa. Kok saya terharu ya melihatnya ya. Juga, apalagi di sini didukung oleh rintikan gerimis yang syahdu gitu loh. Iya, agak kerasa ya Miss Mara ya. Luar biasa. Gitu ya. Pak Santoso paling keren ya. Teman videonya Pak Santoso nih kayaknya nih. Iya, Pak Santoso ini luar biasa. Ya, bisa sama wajahnya Pak Santoso. Iya. Oke, gimana Bapak Ibu videonya? Lumayan memberikan menggalakkan kenangan-kenangan ya. Nanti yang minta videonya boleh di-share nggak nih? Boleh nggak? Kepada Miss Marah? Boleh. Boleh ya, Miss Lee ya? Boleh. Nanti videonya kita share di grup masing-masing. Wajib di-share itu. Wajib di-share ya. Ya. Dan mungkin ada Bapak Ibu yang terlambat ngirimin video, mohon maaf. Ya Miss Lee. Jadi ada yang terlambat mungkin ngirimin video atau gimana. Karena waktu ngedit kita juga terbatas ya. Jadi mungkin seperti itu ya Miss. Jadi semua agenda telah kita lalui. Dan saya kayaknya agak kurang sanggup untuk menutup acara ini, Miss, karena luar biasa banyak kenangan gitu yang kita lakukan sama-sama ya. Iya. Gimana, Miss? Bang Andi, sebetulnya masih ada satu ini lagi ya. Jadi Bapak Ibu masih ada satu pengumuman yang belum kita share, yaitu siapa-siapa saja yang lolos atau berhak mengikuti program eksklusif yang akan diadakan di 2021 nanti. Oh ya. Mungkin kita akan coba share secepatnya ya, sekitar besok ya. Tidak malam ini, biar lebih deg-degan lagi. Okay. Iya. Baik, itu aja Bang Andi. Yang akan mendapatkannya, Miss? Wah, kita usahakan sebanyak-banyak ya, semaksimal mungkin biar bisa naik level semuanya ya.
Oke. Jadi itu adalah program khusus ya, Miss ya? Program eksklusif yang akan diadakan pada tahun 2021 mendatang ya? Iya, betul. Oke, sip. Semoga ya Bapak Ibu di sini ada yang mendapatkan program tersebut karena itu akan sangat menunjang ya untuk kemajuan usaha AHS Bapak Ibu sekalian. Ya, dan nampaknya waktu juga mungkin akan memisahkan kita semua ya. Hadiahnya sudah habis. Sudah, Pak. Bangun ya, Pak. Wow. Selalu dengan gimmick yang luar biasa. Mimpi. Tadi sana, Pak. Udah jam 10:30 di Bali. 10:30 di Bali. Biasa. Oke. Gara-gara dapat voucher nggak ngantuk jadinya. Keren. Mungkin boleh Miss Lee ya, mungkin menutup ya Miss Lee. Kata-kata baik ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Lili, saya perwakilan dari Kampus Mahasiswa Usman. Senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu semuanya di AHS 2020 ini ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu di program yang lainnya ya. Saya doakan semoga Bapak Ibu semuanya sehat dan makin sukses bisnisnya. Dan jangan lupa ilmunya dipraktekin ya Pak Bu. Ya, grup WhatsApp juga nggak akan. Ya, grup WhatsApp tidak akan kami tutup ya. Terus sementara ini silakan Bapak Ibu yang masih bingung, masih ada pertanyaan boleh tanya-tanya di grup. Para coach juga mohon waktunya Pak Coach ya. Para coach buat jawab nanti di grup ya. Mudah-mudahan silaturahimnya bisa ini apa ya, bisa terus berlanjut hingga nanti. Nggak cuma sampai AHS Academy ini selesai, tapi bisa terus berlanjut silaturahim kita semua. Baik, mungkin dari saya itu saja Bang Andi. Silakan saya kembalikan kepada Bang Andi dan Miss Marah ya. Sudah resmi ditutup nih, Miss. Terima kasih banyak. Iya. Oke, terima kasih banyak Miss Lee. Gimana Miss Marah? Sedikit nih mau ngomong nih ya. Saya jadi materi-materi yang udah disampaikan ini tuh jadi keinget sama sebuah quotes ya, sebuah kata-kata dari seorang teman nih. Di sini kan Bapak Ibu tuh random ya Bang Andi, ada yang baru bergabung sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau ada yang sudah setahun ke atas gitu ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah ada penjualan ya, yang baru bergabung 2 atau 3 bulan sudah mulai banyak menjual galon. Nah, yang di sini ingin saya sampaikan adalah Bapak Ibu patut untuk mengapresiasi seberapapun pencapaian penjualan yang sudah Bapak Ibu lakukan, karena yang tertinggal itu adalah kalau kita sama sekali tidak melakukan apa-apa. Nah, ketika kita sudah melakukan apa-apa, itu berarti kita tetap bergerak dan ingin mau maju ke depannya. Begitu Bang Andi. Oke, luar biasa banget. Terima kasih masukannya ya, Miss Marah. Kayaknya next coach kayaknya bisa ya. Dia Zara. Oke, saya mau menyapa dulu. Terima kasih buat coach yang sampai sekarang mendampingi kita. Ada Coach Wusda, ada Coach Roni, ada Coach Ruli, Coach Lutfi, Coach Reni, dan banyak lagi coach-coach di sini mungkin ya. Sama-sama. Dan ada dari teman-teman Aqua, ada Bu Zahra, dan teman-teman dari Bu Zahra dan teman-temannya. Dan ada teman-teman dari Kampus Usman, ada Miss Lee, dan Pak Asep dari tadi yang mendampingi kita. Kemudian teman-teman fasilitator, terima kasih yang setinggi-tingginya kepada teman-teman semua sudah mendampingi kita sampai hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lewati bersama-sama bisa menjadi pahala ya dan berkah di sisi Allah, dan apapun yang menjadi ilmu kita jangan lupa dipraktekkan. Nah, itu dia intinya. Dan Aqua ini dari awal apa iklannya Aqua du sampai Aqua apa yang sumber air sodekat gitu kan. Nah gitu sampai ada manis-manisnya, dan belum tentu yang manis itu humanis ya. Dan tidak perlu manis untuk menjadi humanis. Terima kasih dari saya.
Saya Andi Wahyu sebagai host dan Miss Mar'ah partner saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu. Ya. Wah, saya sudah menduga pasti Bapak ini mengingatkan untuk foto. Saya sudah menduga, makanya tadi saya nggak ingatkan. Ada tugasnya Pak Santoso untuk mengingatkan foto. Oke, silakan Mr. Denta difoto dulu ya. Mr. Denta, gimana nih? Nah, gayanya, posenya gimana nih? Luar biasa banget. Bebas. Oh iya, lupa. Bu Lia, terima kasih banyak ya. Masih mendampingi juga ya. Ada Bu Aprilia masih sampai sekarang. Oke, Mr. Denta gimana nih gayanya nih? Bebas. Saya nggak punya bling-bling lagi kayak Coach Ruli gimana ya? Ya, Oke, pertama silakan Mr. Denta dipandu. Mungkin ada yang mau request gaya Bapak Ibu? Wah, gayanya Pak Santoso agak kuat saya. Kayaknya freestyle aja deh. Oke, freestyle silakan. Ayo, Mr. Denta dipandu ya. Oke. Jalan ketiga ya Bapak Ibu. 1, lihat kamera semua. 2, 3. Oke, ini ada banyak skin ya. Ini baru scene 1 nih. Yang baris pertama di laptop saya. Sekarang baris kedua. Silakan. 1, 2, 3. Oke. Yang ketiga. Yuk lanjut lagi. Kalau Ibu. Baris ketiga. 1, 2, 3. Oke, itu baru gaya pertama. Sekarang gaya kedua. Ganti gaya lagi. Wah, banyak gaya nih. Giliran Mr. Denta yang ngerjain. Apa ya kan terakhir. Ya, apalagi udah dapat reward. Udah dapat reward. Oke. Muka-muka reward ya. Muka-muka dapat voucher. Lumayan ya. 1, 2, 3. Oke. Siap. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Mr. Denta. Ada fasil baru nih. Terima kasih banyak. Selamat malam. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Pak Daniel udah, gayanya udah. Sampai ketemu. Hai, selamat malam. Bapak Ibu. Terima kasih Bu Mara. Terima kasih Pak Doni. Wah, Pak Doni. Selamat Pak Doni. Selamat untuk Bapak semua. Iya, makasih. Mantap. Sih, jadi dapat apa nih? Selamat Maisa. Pak Daniel gak kuat gayanya Pak Daniel. Mantap Pak Daniel. Pak Daniel selamat terakhir pekan besok Pak Daniel. Oh ya, depan. Semangat. Semangat, makasih Coach. 3.000 galon 2 bulan. Amin. Amin. Jangan banyak-banyak dulu, 3.000 dulu. Siap Pak Daniel. Oke. Saya izin pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin pamit. Assalamualaikum. Pamit dulu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat bermimpi. Pak Daniel di mana? Di Bali. Di Jimbaran, Bu. Ibu di Surabaya nanti, Bu. Oh, diikuti Sari Indah, daerah selatan. Oh. Rungkut, Pak. Saya sering ke Baratajaya. Saya pernah di Bali kok 1,5 tahun. Pak Doni Muna itu teman saya, Pak. Tahu ya, yang Muna Fresh. Oh, tahu. Jus. Ya, terkenal jusnya. Mantap. Kalau ke Bali, kontak-kontak, Bu. Oke. AHS berapa Bapak tadi? AHS 8. AHS 8 ya. Ya nanti gimana cari data nomor teleponnya Pak? Minta ke itu ya AHS ya. Bisa. Mantap. Nanti saling kontak ya Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih.